Anda memiliki pesanan pengiriman Meituan baru? Mohon segera diproses. Hidup ini sangat sulit. Kapan aku bisa menjadi seperti mereka, menjadi orang yang berkuasa? Maafkan saya, biar saya bantu bersihkan. Pergi sana. Maaf. Jangan sentuh aku. Sayang, dia meraba-rabaku. Dasar pengantar makanan sialan, beraninya kamu melecehkan kekasihku? Hajar dia. Dasar pengantar makanan, pendapatanmu lumayan juga ya. Jangan. Anggap saja ini uang ganti rugi untuk kekasihku. Ini uang yang kusimpan untuk menyelamatkan bibiku, mohon kembalikan uangnya padaku, dia akan tiada jika tidak ada uang ini. Cuy, apa peduliku bibimu tiada atau tidak? Ayo pergi. Aku akan melawan kalian. Siapa yang memberimu keberanian, hingga berani menantangku di sini? Apa mungkin karena ayahmu yang dihabisi di jalanan itu? Aku kenal pecundang ini, ayahnya dulu adalah seorang preman. Orang lain yang sukses, bisa bawa mobil mewah dan pacari wanita asing, sedangkan dia, bahkan sepeda saja tidak punya. Ternyata satu keluarga memang pecundang, dan berumur pendek. Pergilah menyusul ayahmu. Ayo. Jika kamu menang, hari ini aku akan membiarkanmu tetap hidup, tapi hanya untuk hari ini. Bangunlah. Cepat bangun. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah nasib keluarga Chen kita hanyalah untuk tiada secara tragis di jalanan? Xiaofan, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Ayah? Mengapa ayah ada di sini? Anakku, ayah bersalah kepadamu. Dulu saat ayah masih muda dan bersemangat, aku memperebutkan posisi pemimpin. Tidak disangka aku dijebak, membuat keluarga Chen kita hancur lebur, bahkan membuatmu jatuh miskin seperti ini. Sekarang, setelah ayah melewati rintangan besar dan mengubah garis takdir, aku merebut kembali telapak Buddha untukmu, membantumu kembali ke tahun 1997 untuk mengubah nasib keluarga Chen kita. Kak Yu, Tempat apa ini? Ini rumah leluhur keluarga Chen. Ayah, bagaimana kamu? Tidak. Aku adalah ayah, bukan? Aku bertransmigrasi menjadi ayahku sendiri. kamu kenapa? Kak Yu, Sekarang tahun berapa? Bulan berapa sekarang? Hari ini tanggal berapa? 1 Juni 1997. Aku ingat bibi pernah memberitahuku, 5 hari lagi di hari kelahiran Guanggong, Hong Xing mengadakan rapat besar untuk memilih ketua Tun Luowan. Seorang pria bernama Ding Jie, demi menjatuhkan ayahku, meminta bawahannya Chang Mao membawa pergi bibi. Lepaskan dia sekarang juga. Ingin menyelamatkannya, merangkaklah ke sini dan memohon padaku. Ayo, lakukan. Kak, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Beraninya kau masih banyak bicara. Dasar sampah. Chang Mao, jika kau benar-benar laki-laki, tepati janjimu. Kemarilah. Masih ada waktu. Bibi, 2 tebasan menghabisimu. 3 tebasan menghabisimu. Kamu kalah. Minum. Cepat minum. Ayo cepat. jangan main-main lagi. Di mana bibiku? Siapa? Adikku, adik perempuanku Chen Wenwan. Tidak kenal? Kak Yu, terjadi sesuatu pada Kak Wenwan. Chen Yu ingin Chen Wenwan tetap hidup? Yao Mate harus datang sendirian. Beraninya kau? Kak, selamatkan aku. Apa jangan-jangan ini adalah telapak Buddha yang legendaris itu? Jangan mendekat. Siapa kalian? Apa yang mau kalian lakukan? Melakukan apa? Tentu saja bermain-main denganmu. Sayang, kamu tidak bisa lari. Jangan mendekat. Aku mohon, lepaskan aku. Kakakku adalah Hong Xing Chen Yu. Jika kalian menyentuhku, dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Hong Xing Chen Yu? Aduh, aku sangat takut.
Aku justru takut kalau dia tidak datang. Gara-gara orang pecundang itu, dia berani bersaing dengan Kak Jie memperebutkan wilayah Causeway Bay. Kak Jie sudah bilang akan membuat kalian kakak beradik segera tamat. Tapi aku, Chang Mao, selalu berbaik hati pada wanita cantik. Jika nanti kamu melayaniku dengan baik, aku akan membiarkanmu pergi tanpa rasa sakit. Kak Chang Mao, jangan nikmati sendiri, biarkan saudara-saudaramu ini juga ikut bersenang-senang. Benar sekali. Tenang saja, semua pasti akan mendapat bagian. Anyahlah. Berteriaklah, teriaklah lebih keras. Kak Jie sudah bilang, tidak hanya menghabisi seluruh keluarga Chen, tapi juga membuat kalian hidup menderita selamanya. Di pertemuan besar Hongxing 3 hari lagi, 30.000 orang akan melihat rekamanmu satu persatu. Aku akan menjamin karya terakhirmu ini viral ke seluruh dunia. Pergi kalian. Wanita kurang ajar. Beraninya kamu menolak kebaikanku ya? Karena kamu ingin merasakan kehancuran, aku akan mengabulkannya. Kemari, tunjukkan padanya akibat jika berani memancing amarah kami. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Sekarang baru tahu rasa takut? Sudah terlambat. Manis, lihatlah wajah ini. Lihat bagaimana aku di depan Chen Yu akan menggoresnya perlahan demi perlahan. Kalian benar-benar binatang. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lepaskan dia. Chen Yu, Lepaskan dia, keparat. kau berani juga datang sendirian, nak. Wanita muda ini cukup penting bagi kita. Kakak, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan membiarkan seorang keluarga Chen terluka lagi. Kuberi kalian satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia, maka aku akan membiarkan kalian tetap hidup. Dia masih ingin memberi kita kesempatan. Kak Chang Mao, menurutku dia sudah gila karena takut. Dia hanya sedang bersandiwara di sini. Chen Yu, jangan katakan aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang berlutut dan merangkaklah ke sini, jilat telapak kakiku sampai bersih, maka akan kubiarkan kalian tiada dengan tenang. Bagaimana? Benar, cepatlah berlutut dan merangkak ke sini. Dan berterima kasihlah atas kemurahan hati Kak Chang Mao. Berlutut. 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 Berlutut? Dasar sampah tak tahu diuntung, karena kalian tidak menghargai kesempatan yang kuberikan. Maka kalian harus membayar mahal atas apa yang telah kalian perbuat. Dia benar-benar menganggap dirinya hebat. Teman-teman, tunjukkan padanya perbedaan antara dia dan Kak Jie. Bukankah hubungan kalian sebagai kakak adik sangat kuat? Lihatlah baik-baik dengan mata kepalamu sendiri. Bagaimana kami menghajar anjing mati ini? Jangan, Kak Chang Mao. Aku mau lepaskan kakak. Kau Kak, boleh memintaku melakukan apapun. Wenwan, tidak perlu memohon padanya. Hari ini aku ingin melihat siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Kamu. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Jangan mendekat. Selangkah lagi aku akan menghabisinya aku. Kamu pikir taktik seperti ini masih bisa mengancamku? Jika kamu berani menyentuhku, Kak Jie tidak akan membiarkanmu. Aku beritahu kamu. Bi, Wenwan, apakah kamu baik-baik saja? Masih bengong apa lagi? Cepat cari Kak Jie. Gawat, Ding Jie adalah petarung andalan Hongxing. Saat ini selain ketua Tuan Jiang, seluruh Hongxing berlutut di bawah kakinya. Kak, mari kita pergi. Jika dia datang, kita akan celaka. Sekarang kamu baru tahu rasa takut? Sudah terlambat. Saat Kak Jie datang, kalian semua akan habis. Di kehidupan sebelumnya, urusan si rambut panjang ini berjalan lancar. Ding Jie bahkan tidak menunjukkan batang hidungnya. Di kehidupan ini, takut, dendam yang membara ini, sudah seharusnya dibalaskan sekarang juga. Kak Jie, sesuatu terjadi di pihak rambut panjang. Hal kecil begini saja tidak becus mengerjakannya? Beritahu semua saudara di bawah kita, ambil senjata dan selesaikan ini. Tolong aku, Kak Jie. Tolong saya. Tolong aku. Chen Yu, melihat Kak Jie kami datang, kenapa tidak segera berlutut dan memohon ampun? Kak Jie, akhirnya Anda datang. Bajingan kecil ini benar-benar meremehkan Anda.
Dia melukai begitu banyak saudara kita. Anda harus membuat perhitungan untuk kami. Bajingan kecil, jangan pikir karena punya sedikit kemampuan. Kamu bisa melawan Kak Jie. Kak Jie punya banyak saudara yang terkenal. Jika kamu berani melawannya, kamu pasti akan tamat. Jadi kamu si Ding Jie ya? Kira punya kekuatan hebat, ternyata sekarang hanya berani mengandalkan jumlah orang yang banyak saja. Chen Yu, berani sekali kamu bicara begitu padaku? Bosan? Hidup ya? Tidak. Kak Ji, kakakku tidak pandai bicara. Tolong, jangan dimasukkan ke hati. Kak Jie punya kekuasaan. Anak buahnya adalah petarung paling terkenal di Pulau Hong Kong. Tidak bisa dibandingkan dengan penjahat kelas Terry di Changmao. Cepat minta maaf padanya, biar dia membiarkanmu pergi dengan selamat. Wenwan, kenapa kamu minta maaf padanya? Sampah seperti ini tidak perlu dimintai maaf. Awalnya melihat karena kita semua adalah saudara dari Hongxing, aku berniat membiarkanmu pergi dengan tenang. Tapi karena kamu tidak sepintar wanita ini, maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Siapapun yang bisa menghabisi orang tak berguna ini, maka uang ini akan menjadi miliknya. Mau melawanku? Kamu tidak pantas. Tun Luowan hanya boleh punya satu pemimpin, yaitu aku. Ding Ji, perjalanan menuju alam sana sangat panjang. Di kehidupan selanjutnya jika bertemu denganku, ingatlah untuk menyingkir. Jangan pikir aku takut hanya karena kamu hebat. Serang dia? Kenapa kalian masih bengong di sana? Mereka terlalu banyak. Kak, cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Bibi, sejak kita kecil kamulah yang selalu melindungiku. Sekarang giliran aku yang melindungimu. Wenwan, masih ingatkah kamu dengan lagu pengantar tidur keluarga Chen? Tutup telingamu, pejamkan matamu, setelah lagu ini selesai, semuanya akan berakhir. Percayalah padaku. Jangan buang-buang waktu lagi, serang aku bersama-sama. Karena kamu sudah tidak sabar untuk tiada, serbu. Ding Jie, kamu sudah sangat keterlaluan. Hari ini aku akan membuat perhitungan atas semua perbuatanmu. 10.000 Buddha memberi penghormatan. Chen Yu tidak sehebat itu. Kamu sebenarnya siapa? Ding Jie, kamu lihat aku. Lihat aku. Pukulan ini, pukulan karena kamu mengkhianati rekanmu sendiri, dan tidak punya rasa kesetiakawanan. Kamu menyerah atau tidak? Menyerah? Pukulan ini, atas nama Wenwan. Sudah menjadi aturan untuk tidak melibatkan keluarga dalam urusan di jalanan, kamu bahkan berani menyakiti seorang wanita. Kamu bahkan lebih buruk dari binatang. Kamu menyerah atau tidak? Apa kamu menyerah? Apa kamu menyerah? Menyerah atau tidak? Apa kamu menyerah? Aku akan menghajarmu sesuka hatiku, dan aku tidak butuh alasan apapun. Masih ingin bertanya? Aku yang salah, karena tidak mengenali sosok Gunung Tai sepertimu. Kamu benar? Kamulah bos besar di Tun Luowan? Tolong anggap aku sampah dan biarkan aku pergi, boleh ya? Aku memohon padamu. Ding Jie, kamu pikir aku akan percaya dengan perkataan orang yang tak tahu malu sepertimu? Jika hari ini aku membiarkanmu keluar dari sini, itu sama saja dengan mempersulit diriku sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Waktumu sudah habis. Chen Yu, kamu tidak boleh menyentuhku. Lepaskan Kak Jie. Keluargaku, adik perempuan telah berjasa besar padamu. Brengsek. Kamu akhirnya datang juga. Cepat bantu aku beri dia pelajaran. Chen Yu, kamu tidak boleh menghabisi Kak Jie. Akulah yang menyelamatkan nyawamu. Habisi dia. Berhenti, berhenti, berhenti. Habisi dia. Jangan lari. Berhenti, Jangan lari. Cepat naik ke mobil. Jangan lari. berhenti. Habisi dia. Jangan lari, berhenti. Chen Yu, kamu sudah bersumpah untuk membalas budiku. Jika kamu menyentuh Kak Jie, berarti kamu melanggar sumpahmu dan kamu akan menerima kutukan maut. Lagi pula, sekarang aku adalah pemimpin Hongxing, salah satu wanita dari Tuan Jiang, sekaligus kakak ipar kalian. Jika kamu berani menentang ucapanku, sama saja kamu menentang Tuan Jiang. Benar, kami dan Tuan Jiang adalah keluarga. Apa kamu sanggup menanggung kemarahan Tuan Jiang? Sadar diri sedikit, segera minta maaf padaku. Kakak, lupakan saja. Bagaimanapun juga dia pernah berbuat baik pada kita. Mereka memperlakukanmu seperti ini, mana mungkin bisa dilupakan begitu saja? Alasan kenapa Kak Jie sampai bertindak, itu karena kamu tidak berguna, kamu sangat bodoh, sudah sewajarnya kamu dijadikan batu pijakan. Jika kamu maju satu langkah lagi,
Aku pastikan Tuan Jiang akan mengeluarkan perintah Jiang Hu perkosa dan bunuh, dan menghancurkan seluruh keluargamu. Kenapa ayahku bisa terlibat dengan wanita seperti ini? Sayangnya, aku bukanlah dia. Memangnya kenapa jika melanggar sumpah? Tunggu sebentar. Telepon dari Tuan Jiang. Pantangan besar dalam dunia persilatan adalah saling menyerang antar sesama anggota. Kalian berdua, apa kalian pikir aku sudah tiada? Tapi Tuan Jiang dia. Aku tidak peduli dendam apapun yang kalian punya. 5 hari lagi, kita lihat hasilnya di konferensi Hongxing. Siapapun yang berani turun tangan lagi, jangan salahkan aku Jiang Tiangguan jika bertindak tegas. Dengar itu? Tuan Jiang masih melindungiku. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula aku adalah salah satu wanita milik Tuan Jiang. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang menyakiti kakakku? Cepat pergi dari sini. Jiang Tiangwan sangat berkuasa di Pulau Hong Kong. Kekuatanku saat ini masih belum bisa menghadapinya secara langsung. Namun, hukuman berat mungkin bisa dihindari, tapi hukuman ringan tetap harus dijalani. Chen Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu sudah tidak mau mendengar kata-kata Tuan Jiang lagi? Ding Rao, karena kamu pernah menolongku, kakakmu tidak akan kuhabisi. Tapi kamu sungguh tak tahu diri, bahkan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Jadi apapun yang terjadi hari ini, satu mata harus ditinggalkan di sini untuk menebus kesalahan pada adikku. Jika Tuan Jiang merasa tindakanku menuntut balas bagi keluargaku, ini terlalu kejam, biarkan dia mencariku sendiri. Ayo pergi. Chen Yu, kurang ajar kamu. Kak Jie, Aku bersumpah kita sekarang adalah musuh bebuyutan. Aku pasti akan menghabisimu. sudah, jangan berteriak lagi. Pelankan suaramu. Jika Chen Yu tahu bahwa yang menyelamatkannya dulu bukanlah aku, melainkan Fang Tingting, maka hari ini bukan cuma satu mata saja yang hilang. Aku tidak peduli, aku harus melenyapkannya. Tenang saja, aku sudah mengaturnya. Aku tak akan membiarkannya tetap ada untuk ikut rapat besar. Begitu ada kesempatan, kita bertindak. Udahlah, lepaskan aku dulu, banyak orang yang melihat. Takut apa? Di sini semua adalah orang-orangku. Siapa yang berani bicara macam-macam? Biarkan aku menciummu untuk mengurangi rasa sakitnya. Bi, Wen Nuan, aku tidak akan membiarkanmu menanggung penderitaan ini dengan sia-sia. Kakak, sudahlah. Jangan bertarung dengan mereka lagi. Apa bagusnya menjadi pemimpin geng itu? Bagaimana kalau kita pergi saja meninggalkan Pulau Hong Kong? Kenapa harus pergi? Disinilah rumah kita. Lagi pula meski kita pergi, mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Jika ingin menjalani hidup yang damai, sekarang bukan hanya sekadar bertarung, tapi harus menang. Apa yang kamu katakan memang benar, tapi Ding Rao adalah wanitanya. Tuan Jiang. Tuan Jiang jelas-jelas lebih memihak kepada mereka. Peluang kita untuk menang sangat tipis. Aku ingat Tuan Jiang. Sepertinya memiliki lebih dari satu wanita. Maksudmu Fang Tingting? Aku ingat sekarang. Kak Ting adalah cinta pertamamu, tapi sayangnya mantan kekasihmu itu sudah menjadi kakak ipar orang lain. Posisinya di hati Tuan Jiang jauh lebih tinggi daripada Ding Rao. Kak Yu, kamu memang hebat. Pepatah bilang kakak ipar memang menggoda. 2 orang kakak ipar pun menjalin hubungan denganmu. Cukup. Tuan Jiang pernah berkata, 3 syarat untuk melakukan hal besar. Pertama uang, kedua uang, dan ketiga adalah uang. Dia memihak Ding Jie bukan sepenuhnya karena Ding Rao, melainkan karena Ding Jie sekarang adalah orang yang paling menghasilkan uang bagi Hongxing. Pemilihan pemimpin geng kali ini, lebih tepat disebut memilih orang yang bisa memberikan lebih banyak uang untuk Hongxing. Lalu apa hubungannya dengan Ting Ting? Tuan Jiang orangnya sangat waspada, dia tidak mudah muncul di hadapan publik. Jadi, aku akan menggunakan Fang Tingting untuk memberikan sesuatu yang sangat menguntungkan kepada Tuan Jiang. Iya, apa yang Kak Yu katakan itu benar. Cepatlah temui Kak Ting milikmu, jangan lewatkan kesempatan indah ini. Jangan bercanda. Dengarkan, ada tugas yang harus kamu lakukan. Selidiki latar belakang Ding Rao dan Ding Jie. Kamu curiga ada masalah dengan identitas mereka berdua? Aku merasa sepertinya pernah melihat mereka di suatu tempat. Jika memang benar seperti dugaanku, Abardu, maka masalah ini akan jadi sangat menarik. Nona Fang meminta Anda masuk. Kak Rao, Chen Yu sudah memasuki keluarga Fang. Bagus. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Si sampah itu ternyata menemui Fang Tingting. Wanita sialan itu mentang-mentang Tuan Jiang lebih memanjakannya. Selama ini selalu meremehkanku. Kali ini aku akan sekalian membuat perhitungan, agar mereka tiada selamanya.
Ayu, kamu datang mencariku selarut ini. Apa tidak takut Tuan Jiang akan menghabisimu? Aku ini kakak iparmu sekarang. Aku mencarimu karena butuh bantuan. Aku tahu Tuan Jiang jarang menampakkan diri di depan publik. Ini adalah saham yang kubeli atas nama Hongxing. Aku harap sebelum rapat besar Hongxing, kamu bisa bantu menyerahkannya padanya. Saham? Ayu, aku tahu Anda ingin menang, ingin membuktikan kepada Tuan Jiang bahwa Anda lebih pandai mencari uang dibanding Ding Jie. Tapi seberapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari saham? Apakah Anda bisa menandingi milik Ding Jie? Seperti kasino, hiburan malam, dan spa kesehatan itu. Kesempatanku bertemu Tuan Jiang juga tidak banyak. Aku tidak ingin mengganggunya karena hal-hal tidak penting seperti ini. Aku tahu sekarang baru tahun 97, tidak ada yang optimis dengan prospek pasar saham. Tapi Ting Ting, percayalah padaku, saham adalah tren masa depan. Terutama saham yang ada di tanganku ini, pasti akan melonjak drastis, menjadi legenda pasar saham, dan membuat Tuan Jiang terkesan padaku. Sejak bursa Pulau Hong Kong dibuka, aku belum pernah melihat saham yang bisa melonjak drastis. Kecuali Anda punya kemampuan meramal, dan membuatnya naik kapan saja Anda mau. Aku apa? Jika Anda tidak mau membantu ya sudah. Aku akan cari cara lain. Aku pergi dulu. Ayu. Ayu, jangan pergi. Dia sudah mabuk. Apa kamu membenciku? Kita sudah tidak bertemu bertahun-tahun. Ayu. Kenapa badannya panas sekali? Gawat, sepertinya ada yang tidak beres dengan minuman ini. Aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Ting Ting, tenangkan dirimu, bertahanlah. Aku akan segera membantumu menawarkan racun ini. Tolong bertahanlah. Cahaya Buddha. Apa yang sedang kamu lakukan? Ayu. Apa kamu sangat membenciku? Bukan begitu. Jangan tolak aku. Ayah, walaupun ini adalah dewi pujaanmu, siapa yang bisa menahan cobaan ini? Dasar pecundang, berani sekali ingin menjebakku. Lihat saja apakah kamu bisa tetap bertahan sampai besok pagi. Sadarlah. Bos, apa kamu tahu? Aku menemukan sebuah hal yang besar. Fang Tingting dan Chen Yu ternyata menjalin hubungan gelap. Semua beres. Berani menggoda kakak ipar? Ayo pergi. Mari kita lihat bagaimana nasib pasangan tak tahu malu itu nanti. Apa yang kalian lakukan di sini? Inya. Apa kamu sudah memberitahu Putra Mahkota Yao dari Aula Kedisiplinan? Tenang saja. Putra Mahkota Yao dari Aula Kedisiplinan sudah dalam perjalanan. Pasangan tak tahu malu ini, tinggal tunggu saja hukuman keluarga untuk menghabisi mereka. Sayang sekali Tuan Jiang sedang bermain kartu di Pulau Makau dan tidak boleh diganggu. Kalau tidak, aku benar-benar ingin mengundang beliau untuk datang dan melihat pemandangan ini sendiri. Sayang, kamu memang sangat licik. Orang yang menyelamatkanku dan menyelamatkan ayahku dulu bukanlah Ding Rao, tapi dia.
Gawat, aku sudah dijebak. Cepat bangun. Hei. Jangan begini. Cepatlah bangun. Cahaya Buddha pemurni. Ada apa? Cepat pergi, mereka sudah datang. Luar biasa, sungguh luar biasa. Chen Yu, kamu bernyali besar ya. Bahkan berani tidur dengan wanita milik Tuan Jiang. Kakak ipar Ting, sembunyi apa? Berani-beraninya mengkhianati Tuan Jiang? Lebih baik biarkan kami semua bersenang-senang sebentar. Aku dan Fang Tingting tidak ada hubungan apa-apa. Jika berani mencoreng nama baiknya lagi, aku akan mencabut lidah kalian. Kamu. Sudah tertangkap basah di atas ranjang? Masih bilang tidak ada apa-apa? Kamu pikir kami ini bodoh? Atau kamu ingin bilang, kaki panjang yang bersembunyi di balik selimut itu bukan milik wanita nakal Fang Tingting? Saran saya jangan macam-macam. Hati-hati, rencana kalian malah berbalik merugikan diri sendiri. Kurang ajar. Sudah terpojok pun masih keras kepala. Aku tahu kamu ingin melindungi wanita itu. Hari ini aku harus menyeretnya keluar agar kita semua bisa melihat kenyataannya. Terang. Ding Jie, Ding Rao, siapa yang menyelamatkanku saat itu? Aku sudah mengetahuinya. Jangan harap bisa terus memanfaatkan kebaikan itu lagi. Jika berani kurang ajar lagi, akan aku habisi. Berhenti. Aula hukuman kakak Taizi tiba. Kakak Taizi, Anda akhirnya datang juga. Bocah ini menggoda kakak ipar dan memukul orang. Anda harus memberi saya keadilan. Benar? Tidak boleh membiarkan pasangan hina ini membuat Tuan Jiang malu. Aula penjara akan menanganinya sendiri. Tidak akan membiarkan masalah sekotor ini mengotori pandangan beliau. Ayo. Negara punya hukum, keluarga pun punya aturan. Sesuai aturan, menggoda kakak ipar akan dihukum berat secara fisik dan ditenggelamkan hidup-hidup. Namun mengingat selama bertahun-tahun ini, kamu telah berjasa banyak bagi Hongxing. Aula penjara berbaik hati. Hanya dengan mengambil kehormatanmu sebagai pria, maka akan diampuni nyawamu yang tak berharga ini. Apa kamu menerima hukuman ini? Kakak Taizi, hebat. Semuanya kemari dan lihatlah Kasim Yu yang sekarang. Kakak Taizi, perasaan suka antar pria dan wanita, apa kesalahannya? Hukuman ini, Kamu, Ayu tidak menerimanya. lancang, sudah menyentuh wanita milik Tuan Jiang. Masih berani bicara omong kosong di sini? Kamu benar-benar berpikir, karena margamu adalah Chen maka Hongxing. Tidak ada yang bisa menghukummu? Kakak Taizi, mengapa harus membuang kata dengan orang seperti ini? Langsung laksanakan saja hukumannya, agar tidak merusak nama baik Tuan Jiang. Kalian tidak mendengar kata-kata Kak Rao? Cepat laksanakan. Adapun kamu, Fang Tingting, nasibmu di tangan kami. Tunggu sampai Tuan Jiang kembali dari Pulau Macau untuk menanganimu secara langsung. Serang. Coba lihat siapa yang berani. Siapa yang mau mencoba? Chen Yu, saran saya jangan merasa hebat. Hongxing ingin seseorang tiada jam 3, maka dia tidak akan bertahan sampai jam 5. Coba pikirkan tentang keluargamu. Laksanakan hukuman. Chen Yu, kamu telah membutakan satu mataku. Hari ini aku akan menghancurkan masa depanmu sebagai lelaki. Inilah akibatnya karena mencari masalah denganku. Terima ini. Chen Yu, apa kamu benar-benar ingin melawan seluruh Hongxing? Kakak Taizi, katanya kamu mengelola aula penjara dengan sikap adil dalam menghukum, tapi sepertinya kenyataannya biasa saja. Apa maksudmu? Aku hanya bilang, jika sepasang kekasih saling mencintai, apa salahnya? Lagi pula aku tidak pernah bilang yang dibalik selimut itu adalah kakak ipar, Ting, kalian. Kakak Taizi datang langsung ingin menghabisi orang? Bagaimana mungkin kamu memimpin aula penjara? Kamu. Lelucon macam apa ini? Semua orang melihat kalian, pasangan tak tahu malu ini, bermesraan bersama, masih saja berusaha mengelak di sini. Chen Yu, kamu tidak bisa melarikan diri. Apakah itu kakak ipar Ting kalian? Bukankah kalian akan tahu jika menanyakannya langsung padanya? Kakak ipar Ting, Fang Tingting, kenapa kamu ada di sini? Lalu siapa yang ada di atas tempat tidur? Kurang ajar. Kenapa malah kamu? Memangnya siapa yang kalian harapkan? Kakak ipar Ting, mereka sudah datang.
Bagus ya kalian pasangan hina ini. Malam ini akan jadi perhitungan terakhir bagi kalian. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kakak Taizi, mungkin sebaiknya Anda mendengarkan penjelasannya. Aku akan mengatakan semuanya. Ini karena Kak Rao dan juga Kak Jie. Mereka lah yang menyuruhku untuk menaruh obat ke dalam minuman Raka Iparting, lalu menyuruh kalian datang untuk memergoki mereka. Ini tidak ada hubungannya denganku, Kakak Taizi, Kak Yu. Tolong lepaskan aku. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi mereka memaksaku. Aku ingin tetap hidup. Aku memohon kepada kalian. Menurut aturan dari Hong Xing, orang yang sekarang seharusnya lenyap. Siapa? Kakak Taizi, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Pasti Chen Yu tahu kita akan ke sini dan sengaja menyogok pelayan ini untuk membebaskan diri. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Benar, jika dia memang bersih, kenapa dia berada di keluarga Fang selalu? Ini menyangkut harga diri Tuan Jiang, kamu tidak boleh tertipu hanya dengan beberapa kata darinya. Ini, Kenapa kalian masih diam saja? Cepat habisi pasangan tak tahu malu ini. Kenapa? Mau membungkam saksi ya? Kalau begitu kita lihat saja nanti. Apakah kamu punya kemampuan itu? Jangan dengar bicaranya serang. Ding Rao, Ding Jie. Kalian berdua kakak beradik benar-benar membuatku tercengang. Tuan Jiang, bukankah Anda sedang bermain kartu di Macau? Hal sekecil ini sampai harus mengganggu Anda. Penghinaan sebesar ini, kau berikan padaku. Dan kau bilang ini hal sepele? Bukan begitu, Tuan Jiang. Tolong dengarkan penjelasan saya. Apa yang perlu dijelaskan? Ding Rao. Sejak kau masuk ke ruangan ini, Tuan Jiang sudah melihat sifat asli kalian berdua dengan sangat jelas. Beraninya kau menjebakku. Aku akan menghabisimu. Mundur. Cukup, Ding Rao. Apa kau pikir aku tidak tahu permainan kalian? Demi posisi pemimpin di Tuan Moon, kalian berani menjebakku. Ini hanya karena aku menghargai kesetiaanmu selama bertahun-tahun. Kalau tidak, kalian berdua sudah tiada sejak tadi. Sekarang pergi dari sini, sebelum konferensi Hong Xing. Jika kau berani membuat masalah lagi, aku akan membuangmu ke laut untuk jadi makanan ikan. Lihatlah kekacauan yang kalian perbuat. Sialan. Pergi sana. Apa kau tidak dengar ucapan Tuan Jiang? Kenapa masih berdiri mematung di sini? Sedang menunggu Tuan Jiang mengajakmu minum teh? Cepat pergi. Malam ini kau beruntung. Kita lihat saja nanti. Aku tidak akan melepaskanmu. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kakak Taizi, apa maksudmu dengan ini? Ini benar-benar sudah keterlaluan dan tidak bisa dimaafkan. Setelah memfitnahku dan Fang Tingting malam ini, aku tidak berencana membiarkannya begitu saja. Ayu? Sudah jelas Tuan Jiang tidak ingin mengungkit masalah ini. Jika kau punya kemampuan, bantu Hong Xing menghasilkan lebih banyak uang, agar saudara-saudara lain akan memberikan suaranya untukmu saat rapat nanti. Ayu, selama Ding Jie masih menjadi penghasil uang terbaik bagi Hong Xing, Tuan Jiang tidak akan benar-benar bertindak terhadapnya. Apa kita biarkan saja begini? Kakak Iparting, Tuan Jiang bilang kau merasa tidak adil malam ini. Beliau mengundang Anda untuk berkumpul di Pulau Macau. Mengerti, kau boleh keluar. Mau apa? Benda ini akan sampai di tangan Tuan Jiang malam ini. Aku berharap saham ini benar-benar seperti yang kau katakan. Bisa menghancurkan Ding Rao dan Ding Jie, serta melonjak tinggi. Itu yang kau pikirkan? Kalau bukan itu, apalagi yang bisa kupikirkan? Mana ku tahu apa yang kau pikirkan? Hei. Percayalah padaku, aku tidak akan membuatmu kecewa. Ayah, aku pastikan hari ini akan mengambil kembali segala yang menjadi milikmu. Cepatlah, hari ini adalah pemilihan ketua di Tun Luowan. Kalau terlambat kita tidak bisa melihat keramaiannya. Ada panggung di Tun Luowan? Bagus. Abang Bao, Abang Kun telah tiba. Konferensi Hong Xing tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya.
Sungguh megah. Ku dengar Ding Jie yang mengeluarkan uang untuk mensponsori ini. Abang Fei telah tiba. Abang Fei, sepertinya kamu sangat bersemangat hari ini. Baru saja mengambil alih 2 tempat usaha. Kalau begitu silakan lanjut mengobrol. Ternyata memang Ding Jie yang paling ahli mencari uang. Luar biasa megah. Bagaimana bisa Chen Yu bersaing dengannya? Sepertinya posisi ketua di Tun Luowan hari ini sudah pasti jatuh ke tangannya. Kak Jie telah tiba. Kak Jie, hebat sekali penyambutanmu ini. Apa barang bagus yang ada di dalam sini? Ini adalah hadiah kecil untuk para paman sekalian. Nanti kalian juga akan tahu sendiri. Ternyata Ajie yang paling perhatian masih ingat dengan kami. Tidak seperti Chen Yu itu. Kami semua sudah tiba. Dia bahkan belum kelihatan batang hidungnya. Malah membuat kami menunggunya. Abang Kun, Abang Bao, menurutku kalian tidak perlu menunggunya lagi. Dia itu mungkin saja tidak berani datang. Apa maksud ucapan Anda? Kalian tidak tahu? Chen Yu Sok ikut-ikutan main saham. Dia bahkan menggunakan nama Hong Xing untuk bermain saham. Hasilnya saham itu sudah hampir anjlok total. Sekarang di luar sana, Tuan Jiang sampai dibilang tidak punya otak oleh orang-orang. Ya, Tuan Jiang sangat marah hingga berjanji akan menghabisi sampah yang mempermalukan keluarga ini. Mana mungkin? Sudah jadi preman? Masih mau ikut-ikutan main saham? Apa dia pantas? Chen Yu ini sekilas saja sudah terlihat seperti pecundang yang tak bisa diharapkan. Ajie, hari ini aku mendukungmu untuk jadi pemimpin. Kalau begitu, terima kasih banyak kepada para tuan sekalian. Chen Yu telah tiba. Baru dibicarakan, si pecundang itu sudah sampai. Dasar sampah tak berguna. Berani-beraninya kamu datang ke sini? Sudah membuat Tuan Jiang menderita begitu rupa. Apa kamu masih mengira akan ada yang memilihmu? Aku ingin bertanya, di acara seperti ini, kenapa ada suara gonggongan anjing ya? Apa kalian juga mendengarnya? Berani-beraninya menghinaku, mau aku habisi kamu? Hei, bocah. Apa kamu tidak ingin mempertahankan matamu yang satunya lagi? Jangan kira hanya karena aku pernah kalah sekali, aku akan kalah untuk kedua kalinya. Lihat itu, orang-orang itu adalah para raja petarung yang aku undang khusus dari Malaysia. Hanya untuk mengantarmu menuju keabadian. Kalau begitu, aku ingin mencicipi kemampuan dari para raja petarung itu. Sungguh tidak tahu diri. Habisi saja dia. Aku rasa tidak perlu ada pemilihan lagi. Mari selesaikan ini dengan cepat agar kita bisa segera pergi minum-minum. Baiklah. Chen Yu, jika kamu bersedia mengakui kesalahan dan menyerah sekarang, aku mungkin akan mengasihanimu. Atau tunggulah sampai aku menduduki jabatan ketua. Diam. Aku baru saja datang dari tempat Tuan Jiang. Beliau memberikan perintah bahwa di konferensi Hong Xing hari ini, siapapun yang berani membuat kekacauan harus segera disingkirkan dari sini. Wanita kejam? Beraninya kamu menyalahgunakan wewenang? Memangnya aku akan takut dengan gertakanmu? Di belakangku ini adalah para pengawal pribadi Tuan Jiang. Mereka datang khusus untuk menjaga ketertiban. Jika kamu tidak takut dengan konsekuensinya, silakan saja jika berani mencoba. Sudahlah, karena kejadian malam itu Tuan Jiang punya masalah denganku. Jangan sampai kita mencari masalah yang merugikan diri sendiri. 1 jam lagi pertemuan akan dimulai. Siapapun yang berani mengganggu Chen Yu, jangan salahkan aku jika aku menghabisinya di tempat. Pasangan tak tahu malu? Setelah aku menjadi pemimpin tertinggi nanti, lihat saja bagaimana cara aku melenyapkan kalian. Baik, perselisihanmu dengan keluarga Chen juga harus segera berakhir. Hari ini aku ingin lihat siapa yang akan tiada di sini. Kenapa ini? Chen Yu, apa kamu masih belum bangun dari mimpi jadi bosmu? Saham yang kamu beli itu, siang ini akan segera dihapus dari bursa efek. Tuan Jiang sangat marah besar, dia bilang ingin menghabisimu. Sekarang aku bisa membantumu menahan Ding Jie, tapi saat Tuan Jiang tiba nanti, kamu pasti tamat. Dihapus dari bursa? Tidak mungkin. Aku ingat jelas saham itu, tepat hari ini nilainya naik 700 kali lipat, menjadi legenda di dunia saham. Mungkinkah aku salah ingat? Masih saja membual seperti itu. Aku sudah menghubungi penyelundup. Jika tidak ingin celaka, segera tinggalkan Pulau Hong Kong. Pergi. Cepat pergi sekarang. Aku tidak bisa pergi, keluarga Chen. Aku tidak boleh kalah lagi dari Ding Jie. Lagi pula masih ada waktu setengah jam sebelum dimulai, kenaikan harga masih mungkin terjadi. Malam itu, Ding Rao dan Ding Jie sudah memfitnahmu habis-habisan. Apa kamu sungguh akan membiarkannya begitu saja? Ayu, apa sekarang waktu yang tepat untuk mengatakan hal seperti itu? Apa yang sebenarnya sedang kamu pikirkan? Kenapa dulu aku bisa menyukaimu? Cepat pergi dari sini. Aku sungguh tidak bisa pergi. Kak Yu, rapat akan segera dimulai. Para ketua cabang silakan masuk. Aku akan segera datang. Ting Ting percayalah padaku, aku pasti tidak akan kalah.
Hadirin sekalian, silakan duduk. Kakak ipar Ting, silakan lewat sini. Hari ini adalah Hari Raya Guanggong. Tuan Jiang mengumpulkan 12 ketua cabang, berkumpul di sini demi Guanggong, untuk memilih juru bicara Tun Luowan yang baru. Para bos sekalian, berikan pendapat kalian, siapa yang pantas memimpin Tun Luowan ini? Tuan Jiang pernah berkata, ada 3 syarat untuk melakukan hal besar. Pertama, uang. Kedua, uang. Ketiga, tetap saja uang. Barang siapa yang bisa membantu Hong Xing menghasilkan uang, maka posisi pemimpin Tun Luowan akan menjadi miliknya. Aku aja tidak punya apa-apa selain hanya uang yang melimpah. Ini semua adalah pembagian dividen tahun ini untuk perusahaan, dan kedepannya akan jauh lebih banyak lagi. Mari kita kaya bersama. Ajie, kamu benar-benar dewa keberuntungan bagi Hong Xing kita. Bahkan gabungan harta kami para orang tua ini tidak sebanyak milikmu. Chen Yu, bagaimana denganmu? Aduh, Abang Bao jangan mempersulit dia. Semua orang tahu bahwa bisnisnya rugi setiap tahun. Aku dengar anak buahnya semuanya bekerja membantu orang lain mencuci mobil dan jadi pesuruh, hanya demi bisa makan. Seberapa banyak yang bisa kuberikan pada perusahaan? Tunggu sampai Tuan Jiang tiba, semua akan jelas. Apa yang kalian cemaskan? Aduh, jangan hanya pandai berlagak di depanku. Semua orang tahu kamu sedang menunggu pembukaan bursa saham, berharap pada saham buruk itu untuk mengubah nasibmu. Saham sampah milikmu itu, jika digunakan sebagai kertas toilet pun, aku rasa masih terlalu kasar. Dasar pecundang ingin sok jadi dewa saham? Cuy! Sejauh yang aku tahu, orang benar yang membeli saham itu, sebagian besar sudah berakhir tragis. Jika menyerahkan Tun Luowan ke tangan sampah seperti dirimu, kedepannya para saudara harus menjadi pemulung sampah. Aku mendukungmu. Benar sekali. Kalau menurutku, Chen Yu hanyalah orang bodoh yang tidak punya otak. Ajie, aku juga mendukungmu. Pemimpin Tun Luowan hanya boleh ada satu, dan itu adalah Ajie. Karena kalian semua mendukung Ajie, aku tidak keberatan. Dukung Kajie. Dukung Kajie. Dukung Kajie. Dukung Kajie. Karena ketiga ketua cabang sudah mendukung Kak Jie, maka Kak Jie adalah pemimpin resmi Tun Luowan. Kajie. 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 Chen Yu, kamu sudah kalah. Sepertinya Tuan Jiang belum mengakui hasil ini. Apa kamu tidak merasa terlalu cepat untuk merasa senang? Apa kamu sudah gila? 12 cabang Hong Xing semuanya mendukungku. Menurutmu apakah Tuan Jiang akan memilihmu? Setahu saya, Tuan Jiang adalah yang paling menjunjung demokrasi. Apa kamu pikir masih punya kesempatan untuk bersaing? Dengar itu, Chen Yu, sesuai aturan, aku adalah pemimpin besar baru dari Tun Luowan, tapi kebetulan sekali wilayahmu ada di Tun Luowan, jadi aku juga adalah bosmu. Semuanya, ajari dia bagaimana cara menghormati bos. Baik, bos. Ayo minum anggur ini, lalu berlutut dan berterima kasihlah. Minum ini. Jangan senang dulu. Waspadalah karena kegembiraan yang berlebihan bisa mendatangkan bencana. Benar-benar keras kepala. Anak buah semua. Kalian lihat? Inilah perbedaan antara seorang pemimpin besar dari Tun Luowan dengan pecundang sepertimu. Jika aku ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu tamat, maka tamatlah riwayatmu. Siapa yang berani menentangku? Cepat berlutut padaku. Berlutut. Berlutut, 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 berlutut. Sialan? Benar-benar tidak tahu diri. Habisi dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Tuan Jiang. Kajiang. Kajiang. Tuan Jiang. Kak Jiang, akhirnya Anda datang. Si sampah Chen Yu itu benar-benar sangat berani. Selain membeli saham sampah atas nama Anda, sekarang dia masih keras kepala dan tidak mau mengaku kalah. Dan sangat pemberontak. Kakakku sedang memberinya pelajaran dengan sedikit kekerasan. Oh ya? Benar sekali, Tuan Jiang. Mohon tunggu sebentar, aku akan segera menghabisi sampah ini agar dia yang tak tahu diri ini tidak mengganggu Anda. Masih diam saja? Tunggu apa lagi? Kurasa orang yang tak tahu diri itu adalah kamu. Tuan Jiang, Anda memukulku? Sialan, aku memang sengaja memukulmu. Baru untung sedikit saja sudah sombong. Dasar tidak tahu diri. Brengsek. Di wilayahku, beraninya kamu membuat keributan di depanku. Apa kamu pikir aku sudah tiada? Aku
Aku tidak bermaksud begitu, aku sangat setia kepada Anda. Ini semua karena si bodoh Chen Yu itu, yang telah merusak nama baik Anda. Aku hanya mencoba untuk membela Anda. Aku tidak butuh bantuanmu. Kenapa tegang sekali? Takut aku akan memangsamu. Tuan Jiang, saya tidak tegang kok. Berkat Dewa Guan, saham yang dibeli Ayu untuk Hong Xing telah melonjak 700 kali lipat. Sialan, benar-benar 700 kali lipat. 700 kali lipat? 700 kali lipat. Tidak mungkin. Tuan Jiang, apa Anda tidak salah lihat? Pergi sana, dasar pembawa sial. Jangan paksa aku untuk menghabisimu di saat aku sedang sangat senang ini. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, puluhan juta? Kita bisa membagi uang sebanyak itu. Sepertinya uang ini bahkan lebih dari 10 kali lipatnya, kan? Hari ini pasar saham Hong Xing sedang naik daun. Aku Jiang Tiangwan pun sangat bangga. Aku akan merogoh kocek sendiri untuk mengeluarkan 5%. Semua yang ada di sini akan mendapatkannya. Bagus, bagus, bagus. Sudah kubilang, untuk melakukan hal besar butuh 3 syarat. Pertama, uang. Kedua, uang. Dan ketiga, tetap saja sialnya itu adalah uang. Sekarang aku umumkan. Pemimpin baru Tun Luowan adalah Ayu. Tidak bisa, Kak Jiang, aku tidak setuju. Ding Rao, kamu tahu konsekuensi dari memotong perkataanku. Kak Jiang, kakakku memberikan Hong Xing pemasukan ratusan ribu dolar setiap tahunnya. Tapi Chen Yu yang kali ini untung main saham. Jelas-jelas hanya karena keberuntungan semata. Hanya karena satu saham saja, Anda memberikan posisi pemimpin kepada Chen Yu. Bagaimana menurut anak buah Kak Jie? Benar, itu tidak adil. Tidak adil, tidak adil, tidak adil. Bagaimana menurut kalian para bos? Ding Rao, aku tahu kamu sangat ingin kakakmu naik jabatan. Tapi kenyataannya terpampang di depan mata. Uang yang dihasilkan kakakmu dalam setahun, bahkan tidak sampai 1/10 dari uang yang dia hasilkan dalam waktu singkat. Lagi pula aturan Tuan Jiang sudah sangat jelas. Kamu tidak bisa membiarkan Tuan Jiang mempermalukan diri sendiri, kan? Sebagai bawahan, harus mengerti aturan main. Hidup di jalanan ini, yang pertama, harus setia. Kedua, adalah harus punya uang. Kalau tidak punya uang, siapa yang mau mengikutimu? Begitu pembagian bonus akhir tahun keluar, pendapatan Hong Xing kita akan meningkat pesat, bahkan bisa lebih dari puluhan kali lipat. Tapi bisnis yang dikelola Chen Yu hancur semua, selalu rugi dan tidak ada satupun yang menghasilkan uang. Seberapa payah kemampuannya apa kalian tidak tahu? Jika Tun Luowan dipimpin oleh Chen Yu, kehancuran hanyalah masalah waktu. Apa yang dikatakannya ada benarnya juga. Lagi pula Hong Xing kita harus berkembang untuk jangka panjang. Kita tidak bisa membiarkan para saudara kita kekurangan makan besok hari. Sampah. Begitu tidak boleh. Begini juga tidak boleh. Kalau begitu bagaimana menurut Anda, Tuan Jiang? Tuan Jiang pun sudah mulai goyah. Kita lihat bagaimana cara Chen Yu bersaing denganku kali ini. Begini saja, aku Chen Yu juga tidak ingin membuat Tuan Jiang merasa sulit. Jika persaingan secara damai ini tidak berhasil, bukankah masih ada cara kekerasan? Mengelola tempat ini tidak hanya butuh uang, tapi juga butuh kekuatan otot. Apa kalian setuju? Aku sama sekali tidak takut dengan pertarungan fisik. Jika tidak ingin tiada, sebaiknya mundur sekarang juga. Bukankah begitu? Persetan denganmu. Tidak salah lagi kau memang utusan dari Hong Xing. Karena kalian ingin cara kekerasan, maka aku akan menuruti kemauan kalian. Namun setiap jalan punya aturannya sendiri. Setelah menandatangani surat perjanjian nyawa ini, silakan bertarung sesuka kalian. Hidup dan mati adalah takdir. Kekayaan ada di tangan langit. Hidup dan mati adalah takdir. Kekayaan ada di tangan langit. Jangan buang-buang waktu, cepat tanda tangani. Kalau mau tanda tangan, cepatlah. Jangan membuang-buang waktuku untuk pergi mencari wanita. Kak Jie, maju. Tidak Tuan Jiang, biasanya aku sibuk mengelola tempat ini. Tidak seperti tukang pukul ini. Aku tidak punya waktu untuk melatih kemampuan bertarungku. Bagaimana kalau kita ganti lain hari saja, biarkan aku bersiap-siap dahulu? Siap-siap matamu. Pergi ke sana sekarang. Ayo pergi, Kak Jie.
Chen Yu, kau lihat saja nanti. Sudah bangun? Ding Rao, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu menculikku, apa kamu tidak takut pada Kak Jiang? Dasar wanita tak tahu malu. Jangan sebut nama Kak Jiang di depanku. Jika waktu itu kamu tidak menjebakku, mana mungkin sekarang kamu bisa bertindak semaumu. Jika tahu diri, sebaiknya diam saja, atau kamu akan menerima akibat yang pahit. Kembalikan kalungku. Kembalikan kalungku. Kamu ingin memanfaatkanku untuk mengancam Chen Yu? Ternyata kamu lumayan pintar. Nanti ingatlah untuk tersenyum manis, dengan penuh kebahagiaan mengantar si sampah Chen Yu itu pergi selamanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Benar-benar orang yang tidak bisa dikasih tahu baik-baik. Cepat. Lepaskan paksa bajunya sekarang juga. Lepaskan aku. Benar-benar selalu ada jalan keluar bagi kita. Chen Yu, aku punya sebuah hadiah istimewa untukmu. Ini untukmu. Apa kamu sendiri yang mengukir ini? Tentu saja, aku mengukirnya sepanjang malam. Itu? Ayo kita menikah setelah tahun baru. Kenapa? Kamu ingin menyuapku hanya dengan liontin murahan? Liontin murahan? Chen Yu, kamu benar-benar pintar pura-pura tidak tahu. Apa kamu tidak tahu siapa pemilik liontin ini? Kalau tahu pun kenapa? Hanya dengan sebuah liontin murahan kamu ingin menyuapku? Apa kamu pikir aku tidak punya otak sepertimu? Benar. Chen Yu, kamu benar-benar tipe orang yang tidak akan bertindak jika tidak ada keuntungan nyata. Mengenai liontin ini, ya memang sangat mudah untuk dipalsukan. Tapi katakan padaku, bagaimana dengan orangnya? Jangan coba-coba macam-macam. Fang Tingting memang layak jadi bintang besar, pernah membintangi film dewasa, tubuhnya memang sungguh memikat. Aku penasaran bagaimana rasanya jika aku bersenang-senang dengannya. Ding Jie, aku akan menghabisimu. Kak Jie, ada apa? Pergi, dasar tidak berguna. Pengecut yang bahkan tidak berani menghajar orang, dengan tampang seperti itu masih ingin melindungi wanita? Memangnya kamu layak? Orang tak punya harga diri pun masih lebih kuat darimu. Ding Jie, kalian benar-benar sangat berani. Fang Tingting sekarang adalah wanita yang paling diperhatikan oleh Tuan Jiang. Jika kalian berani menyakitinya, apakah kalian punya nyawa yang cukup untuk dihabisi? Sangat diperhatikan? Setelah foto memalukan Fang Tingting tersebar di mata Tuan Jiang, dia bahkan lebih rendah dari sampah. Tapi untukmu, Chen Yu, melihat Fang Tingting jatuh ke tanganku, hatimu pasti sangat hancur. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Tidak tahu? Tuan Jiang percaya bahwa hubungan kalian suci. Tapi aku tidak percaya. Dengan dosis obat yang diberikan pada Fang Tingting hari itu, bahkan wanita terhormat pun akan menjadi tak terkendali. Aku tidak percaya. Orang rendahan sepertimu masih bisa menahan diri? Tapi tidak masalah meski kamu tidak mengakuinya. Hari ini, salah satu dari kalian berdua akan berakhir di tanganku. Karena kamu tidak ingin berlagak jadi pahlawan, maka aku akan mulai membuat perhitungan dengan Fang Tingting. Apa yang kamu inginkan? Gampang saja. Asalkan nanti kamu naik ke panggung, dan biarkan aku menyiksamu sesukaku. Kalau aku senang, mungkin saja wanita tak tahu malu itu akan kubebaskan. Sebaiknya kamu berdoa agar orang-orangku tidak bisa menemukan Fang Tingting. Jika tidak, menemukannya? Jangan bermimpi di siang bolong. Sejujurnya aku beritahu padamu, tempat itu tidak akan ada yang bisa menemukannya selama aku tidak mengatakannya. Aku sarankan sebaiknya kamu patuh seperti anjing. Anak buahku sudah lama menahan diri. Aku tidak keberatan membiarkan mereka bersenang-senang lebih awal. Sialan, beraninya kamu. Coba saja kalau tidak percaya. Ding Jie. Sekeras apapun aku berusaha, apakah aku tetap tidak bisa mengubah nasib keluarga Chen? Di mana Ayu? Kenapa dia belum keluar juga? Tadi dia sangat sombong,
Sekarang dia pasti sudah sadar akan kenyataan. Dia tahu jika bertanding melawan Kak Jie, dia akan ketakutan dan tidak berani datang. Mungkin saat ini dia sedang menangis terseduh-seduh, menangis seperti wanita dan memikirkan cara untuk membatalkannya. Siapa bilang aku tidak berani? Hongxing Chen Yu datang untuk menerima tantangan. Baiklah, karena semuanya sudah tahu aturannya, aku tidak akan bicara banyak lagi. Siapapun yang jatuh dari arena duluan akan kalah. Ayo mulai. Kak Jie, Kak Jie, Kak Jie, Kak Jie, Kak Jie, Kak Jie. Berandal kecil, hanya bisa berlagak di hadapanku. Lihat bagaimana aku menghabisimu. Sial, beraninya kamu menghindar dariku. Kamu tidak bilang kalau aku dilarang menghindar. Kak Jie, semangat Kak Jie. Kak Jie, Kak Jie hebat sekali. Kak Jie, Kak Jie, Kak Jie, Kak Jie. Kak Jie. Kenapa kamu terjatuh? Beraninya kamu mempermainkanku, Chen Yu. Kamu sendiri yang tidak bisa berdiri tegak? Kenapa menyalahkanku? Ding Jie, aku tidak mengambil keuntungan dari posisimu yang sulit. Itu sudah menunjukkan kehormatanku. Ada jalan baik untuk pergi, tapi kamu tidak mau, kamu malah memilih jalan yang buruk. Karena kamu berani mempermainkanku, maka jangan salahkan aku, Ding Jie. Jika aku berbuat kejam, Hebat juga ilmumu. Chen Yu, ini belum berakhir. Coba saja kalau berani rebut ini. Lihat-lihat itu. Apa yang dipegang oleh Ajie di tangannya? Dia sepertinya sedang mempermainkannya seperti aneh. Sepertinya dia memegang kelemahan orang lain. Cukup licik, aku menyukainya. Sial. Cepatlah bertarung. Jangan bertele-tele begini. Ini menghambatku mengejar wanita. Cepat. Apa kamu ingin wanita tak tahu malu itu tiada? Ding Jie, asalkan gerakanku cukup cepat, aku tidak percaya berita di sini bisa sampai ke telinga Ding Rao dengan segera. Akhirnya, kalaupun aku tidak bisa menghabisimu, aku bisa mengorbankan nyawaku demi menghabisi nyawamu. Jangan harap. Aku beritahu padamu. Sekali aku lepaskan, anak buahku akan langsung menelepon Ding Rao. Sekarang kalian pasangan hina, cepat tiadalah dari hadapanku. Sialan, orang ini merepotkan. Beraninya kamu bersaing denganku? Atas dasar apa kamu melawanku? Kamu sama saja dengan adikmu yang rendah itu. Kalian semua adalah orang hina yang tidak beretika? Beraninya kamu menghina Wenwan. Kamu benar-benar berani membalas ya? Sialan, kamu masih berani mengancamku? Dan melukai mataku? Hajar, 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 hajar. Hajar dia. Hajar, hajar dia. Hajar sampai tak berdaya. Hajar, hajar, hajar. Ayo balas kalau bisa. Terus hajar seperti itu. Aku tanya padamu, apa kamu menyerah? Tidak. Apa katamu? Aku tidak akan menyerah. Sial. Tidak mau menyerah ya? Kalau begitu aku akan membuatmu tiada, lalu kubiarkan adikmu yang rendah itu dinodai, dan ikut bersamamu. Berhenti. Kejar. Jangan. Ding Jie, permainan berakhir. Chen Yu, ini tidak adil. Kamu bermain curang. Kamu menyandera adikku untuk mengancamku. Tuan Jiang, mohon berikan keadilan bagi kami berdua. Kak Jiang, selamatkan aku. Peng ting ting dia. Benarkah? Jika bukan karena Ayu menyuruh anak buahnya menyelamatkanku, sepertinya saat ini saya tidak bisa menemui Tuan Jiang lagi. Bagus sekali. Ding Rao, Ding Jie, kalian berdua memang benar-benar tidak pernah berubah. Pengawal. Sialan.
Bahkan jika aku tiada hari ini, aku akan tetap menghabisimu bersama-sama. Kak Yu, hati-hati. Kak Jie, Chen Yu, aku akan menghabisimu. Ding Rao, ini sudah berdasarkan kesepakatan taruhan nyawa. Kenapa? Apa pihak keluarga Ding tidak terima kalah? Persetan dengan kesepakatan itu. Tidak sah, kami tidak terima. Kembalikan Kak Jie kepadaku. Bukankah sudah dikatakan bahwa hidup dan tiada itu takdir, sedangkan kekayaan ada di tangan langit? Manusia harus menerima takdirnya. Diam-diam, menggunakan cara-cara yang hina, wena, namun gagal menghabisinya. Kamu masih berani meratapi si sampah itu di sini? Kak Jiang, aku rasa sudah waktunya mengumumkan hasilnya. Kalian semua tutup mulut. Ini bukan lagi sebuah pertandingan, tapi ini jelas adalah tempat kejadian perkara. Kak Jie sudah menyerah, tapi Chen Yu tetap saja membuatnya tiada. Kak Jiang, sewaktu dulu aku mengikutimu, kamu bilang akan menjamin keselamatan aku dan kakakku, jangan sampai kamu melupakannya. Selain masalah Ting-Ting itu, seingatku, kakakmu yang tidak bermoral karena menyerang duluan. Justru si Chen Yu itulah yang tidak bermoral. Apa kamu sudah lupa? Chen Yu itu masih berutang nyawa pada keluarga Ding. Pengecut tak beradab seperti dia, hari ini dia tega menghabisi penyelamatnya sendiri demi kekuasaan. Besok-besok dia juga bisa menghabisi Anda. Begitukah? Bicara kosong. Dulu saat Kak Yu celaka di Jalan Tianlan, kamu justru ada di pesta ulang tahun Kak Jie dan bersenang-senang sepanjang malam. Penyelamat macam apa kamu ini? Jika bukan karena penyelamat Kak Yu yang asli tidak kunjung muncul, mana mungkin giliranmu berpura-pura menjadi pahlawan, bahkan menipu Kak Yu selama bertahun-tahun? Ada juga orang yang sangat tidak tahu malu, bahkan berani mengaku aku sebagai penyelamat. Kudengar beberapa hari lalu, Ding Jie menghina adik perempuan Ayu. Tidak heran Ayu mengambil satu matanya. Jika itu aku tidak akan membuatnya tiada, tapi akan memberinya pelajaran yang sangat berat. Ngomong-ngomong, setiap hari ulang tahun Ding Rao, sepertinya dia selalu bersenang-senang sepanjang malam dengan Ding Jie. Melihat aksimu yang menangis dan menggila seperti ini, bagi yang tahu, mereka mengira kakak kandungmu sudah tiada, tapi bagi yang tidak tahu, pikir mereka yang tiada adalah kekasihmu. Dilihat dari wajah mereka berdua, sepertinya tidak terlihat seperti saudara kandung. Bukan saudara kandung tapi sepanjang hari bersama-sama. Kak Jiang, Kalian bohong. Marga dan ibu kami sama. Mana mungkin kami bukan saudara kandung? Jangan coba-coba memfitnahku di sini. Jika pesanan di siaran langsung mencapai 1000, sayang, maukah kau menciumku sekali? Sekarang sudah terjual habis, ayolah sayang, beri aku satu ciuman. Ding Rao, beraninya kamu bicara begitu? Kamu pikir karena kalian berasal dari Zhongzhou, maka aku tidak bisa memeriksa kalian? Apakah dia sebenarnya bermarga Ding atau Gao? Kamu sendiri tahu betul kenyataannya. Bermain gila dengan Ding Jie di belakang Tuan Jiang? Ah tidak, maksudku dengan Gao Jie. Tidak, Berani sekali. jangan bicara sembarangan. Kak Jiang, dia sudah membulatkan tekad untuk menghabisiku. Melapor pada Tuan Jiang. Saya sudah memerintahkan orang untuk menyelidiki Zhongzhou tentang identitas asli Tuan Ding. Identitas mereka akan terungkap dalam beberapa hari. Ayu, hal ini sangatlah penting. Jika kamu salah dan mencoreng reputasi Jiang Tiangwan milikku, kamu tahu konsekuensinya. Saya bersedia menjamin dengan nyawa saya pada Tuan Jiang, jika ada kesalahan, saya, Chen Yu, siap menerima hukuman mati. Baiklah, putra mahkota Yao, bawa wanita tak tahu malu ini keluar. Tidak, Kak Jiang, dengarkan aku. Aku baru saja mempelajari banyak hal baru. Aku akan melayani Anda. Aku akan melayani Anda dengan sangat baik sekarang. Kak Jiang, ini, seret dia keluar. Setelah penyelidikanku jelas, dia akan menerima balasannya tanpa keraguan. Baik, kurang ajar. Sekarang aku umumkan, pemimpin baru Tun Luo Wan adalah Ayu. Chen Yu, balas dendam atas suamiku takkan pernah berakhir. Seumur hidup ini, jangan harap kamu bisa menang dariku. Brother Wang, bukankah Anda ingin segera menghancurkan geng Hong Xing? Aku bisa membantu Anda.
Tampan sekali. Sangat tampan. Pria tampan, Tampan sekali. sangat tampan. Apa ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Menyenangkan apanya? Masih punya tangan dan kaki tapi tidak melakukan hal benar? Pergilah cari kerja. Masih tidak mau pergi? Chen Yu, aku benci kamu. Bocah nakal. Hancurkan semuanya. Kak Yu, beberapa tempat ini adalah milik anak buah Ding Jie yang paling menghasilkan uang. Jika Anda menghancurkannya, bagaimana Anda akan memberi penjelasan pada orang-orang di markas? Aku Chen Yu adalah orang yang lurus, tidak perlu melakukan hal-hal melanggar hukum seperti ini. Mengenai mencari uang, aku punya banyak cara. Cara apa? Apa ini? Benda ini namanya Xiaoling Tong. Telepon murah dengan harga rendah, begitu diluncurkan ke pasar, dalam sekejap mata, bisa menumbangkan dominasi ponsel besar itu. Benarkah? Kak, kamu hebat sekali. Aku mau satu. Aku juga mau satu, aku juga. Aku juga mau satu, berikan aku satu. Aku mau. Kak Yu, kau benar-benar akan kaya raya. Berikan satu untukku juga. Kak Yu, selamat atas kekayaanmu. Semoga kamu semakin makmur. Chen Yu, kita ini saudara baik. Bagaimana kalau kamu membiarkan saudaramu ini ikut menikmati keuntungannya? Itu bisa diatur, hanya saja syarat yang kita bicarakan sebelumnya. Apapun perintah Kak Yu, akan saya laksanakan. Saya akan segera memerintahkan anak buah, distrik hiburan dewasa dan kawasan judi semuanya ditutup. Mulai sekarang saya akan mematuhi Kak Yu. Sertakan aku juga. Baik, karena kalian semua percaya padaku Chen Yu, aku akan membawa kalian menjadi orang yang bermartabat, dan mencari uang dengan jalan yang bersih. Bagus. Hebat. Uang palsu tidak bisa? Kalau pakai uang palsu tidak akan dijual? Bocah Chen Yu itu benar-benar ingin menunjukkan kekuasaannya sebagai orang baru. Sudah syukur dia hanya menyita tempat-tempat peninggalan Kak Jie, tapi dia bahkan menyuruh kita menutup tambang emas tempat judi kita. Dan masalahnya Tuan Jiang tidak peduli. Rasanya aku ingin menghabisinya. Abang Fei jangan terburu-buru, masih banyak orang yang bisa memberinya pelajaran. Maksudmu? Gunakan cara lama. Asal kamu merelakan 50% keuntunganmu, jangan katakan menghabisi Chen Yu saja, menjaga tempat usahamu tetap aman, bahkan posisi Tuan Jiang pun bisa kuberikan padamu. Kak Rao, bukankah bunga 50% ini terlalu besar? Anak buahku juga perlu makan. Rasa terlalu banyak? Kak Rao, lihatlah, raga Kak Jie yang sudah tiada. Juga aku yang mengurusnya untukmu. Begini saja. Jangan berani tawar-menawar denganku. Orang di belakangku adalah ahlinya dalam hal ini. Jika kamu tidak setuju, masih banyak orang lain yang bersedia. Kak Rao? Brother Wang? Karena tindakan Chen Yu yang semena-mena telah memaksa pihak Eastern Hall Master untuk bekerja sama dengan kita dan bahkan menjanjikan bunga 50% untuk kita. 50%? Tapi Maksud Anda? aku menginginkan Hong Xing, aku menginginkan hasil judinya, dan aku juga menginginkan bisnis Xiaoling Tong ini. Anda sungguh jahat, tapi aku menyukainya. Abang Fei, kesempatan kita untuk bangkit telah tiba. Selama kamu membawa Chen Yu si sampah itu menuju ke kediaman Jiang, serahkan sisa urusannya pada kami. Baik. Bagaimana situasinya kakak? Kamu memaksa mereka menutup tempat judi. Apakah mereka menyulitkanmu? Tenang saja Kak Wenwan. Siapa sih Kak Yu ini? Dia itu bos besar di Tun Lu Owan kita, para ketua geng itu. Melihat Xiaoling Tong laku keras. Saat melihat Kak Yu mata mereka langsung berbinar-binar. Bahkan sebelum Kak Yu memintanya, mereka sudah berinisiatif menutup judi demi mendukung Kak Yu loh. Benarkah? Kakak, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi area perjudian dan lokalisasi itu selalu menjadi ladang uang bagi para ketua geng. Jika tidak main wanita dan tidak menguasai wilayah, itu namanya bukan dunia preman. Aku tahu niatmu baik,
Tapi siapa yang menonjol akan menjadi sasaran. Kamu masih terlalu terburu-buru. Wenwan, siapa yang ingin memakai mahkota, harus sanggup menanggung bebannya. Memang ada beberapa hal yang sulit, tapi harus tetap ada orang yang melakukannya. Tuan Jiang mempercayaiku, dia percaya aku bisa membimbing penduduk desa menuju kekayaan dan kemakmuran. Aku tidak boleh mengecewakannya, terlebih lagi mengecewakan si Mei. Mereka semua memanggilku kakak. Tapi hanya kamu satu-satunya keluarga yang kupunya. Apa yang harus kulakukan jika terjadi sesuatu padamu? Tenanglah, aku akan baik-baik saja. Bibi, kali ini aku pasti akan membuatmu hidup layak. Tidak akan lagi seperti kehidupan sebelumnya, saat kamu menderita sakit parah dan hidup penuh duka. Halo, Bibi Hu? Ada apa? Tuan Jiang menyuruhku ke sana? Baik, aku mengerti. Kamu ikutlah denganku sekarang. Baik. Aku pergi dulu. Ada yang salah. Si Mei, kamu kembali dan jaga Wenwan dengan baik. Baik. Bibi Hu, sup suplemen Tuan sudah siap belum? Ah, sudah siap. Segera datang. Tuan Jiang, Chen Yu datang berkunjung menemui Anda. Ayu, kenapa dia datang ke sini? Biarkan dia masuk. Aku juga sudah lama tidak bertemu dengannya. Baik. Tuan Jiang, Bibi Hu bilang Anda mencari saya. Kamu mengkhianatiku. Tuan Jiang. Kak Jiang, kamu kenapa? Jangan menakutiku. Sup suplemen ini beracun? Bawa Ting Ting pergi. Pergi? Hari ini tidak ada yang boleh pergi. Seseorang, kemarilah. Cepat kemari. Pang Ting Ting bekerja sama dengan Chen Yu, ingin menghabisi Tuan Jiang. Tetap sadar. Tuan Jiang. Chen Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Menyelamatkannya. Berhenti. Dokter, dokter, cepat ke sini. Ada racun di dalam sup ini, dia pertama diracuni, lalu ada tekanan dari luar juga. Denyut nadinya kacau. Gawat. Kali ini Tuan Jiang sudah tak tertolong lagi. Chen Yu. Putra mahkota Yao, sup bergizi itu diberikan oleh Fang Ting Ting, sedangkan Tuan Jiang dipukul oleh Chen Yu. Jelas sekali mereka berdua ingin menghabisi Tuan Jiang. Orang yang memberi racun pada Tuan Jiang untuk mencelakainya, sudah pasti adalah kamu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Pergi sana. Awalnya aku mengira kamu orang yang setia kawan, tak disangka, meski aku, putra mahkota Yao, sudah melihat banyak orang, aku justru tertipu olehmu. Apa maksudnya? Kau hanya berani mencari lawan yang lemah. Kamu memfitnahnya? Apa kamu tahu siapa dia sebenarnya? Bibi Hu adalah ibu kandung ketua Abang Fei dari Dongtang, sekaligus kerabat jauh dari Tuan Jiang. Beraninya bajingan ini memfitnah Bibi Hu. Berapa banyak nyawa yang kamu punya sampai sanggup menghadapi kemarahan Abang Fei dan Tuan Jiang? Mana mungkin? Bagaimana bisa tidak mungkin? Jangan pikir karena kamu jagoan Tun Luowan, maka kamu bisa bertindak sesuka hatimu. Kamu berani meracuni Tuan Jiang. Itu adalah pengkhianatan besar. Jika kamu dihukum seberat mungkin, itu pun masih terlalu ringan. Kakak Taizi, segera beri perintah untuk segera menghabisinya. Balaskan dendam Tuan Jiang. Balas dendam, balas dendam, balas dendam, balas dendam. Balaskan dendam Tuan Jiang. Balas dendam. Pantas saja. Apa yang kamu tertawakan? Aku pikir setelah kejadian terakhir, kamu akan mengalami kemajuan, tapi ternyata masih tetap gegabah seperti ini. Kurang ajar. Chen Yu, kamu ini cuma jadi pemimpin di Tun Luowan, tapi tidak tahu batasan diri. Beraninya kamu menutup tempat judi dan menghancurkan lokalisasi. Aku sudah lama merasa tidak nyaman denganmu. Sekarang beraninya lagi menghina kakak Taizi. Sepertinya kamu bosan hidup. Sia-sia kamu mendapatkan kepercayaan dari Tuan Jiang setelah memimpin ruang pengadilan selama bertahun-tahun. Masih berani menghina? Aku akan menghabisimu sekarang juga. Bukan cuma bodoh, bawahanmu juga tidak berguna seperti ini. Sungguh menyedihkan. Apa yang kalian tunggu? Cepat bereskan dia untuk kakak Taizi. Chen Yu,
Bukankah kamu ingin kesempatan untuk menjelaskan diri? Akan kuberikan. Sudah kubilang, dialah dalang dari semua ini. Dialah yang memasukkan perintah Tuan Jiang, lalu mengajakku ke kediaman Jiang. Dia sudah memperhitungkan waktu untuk meracuni Tuan Jiang, hanya untuk menjebakku. Kamu bohong, aku tidak melakukannya. Aku sangat setia kepada Tuan Jiang. Tidak? Lalu, kenapa kamu panik? Kantong racunnya pasti belum sempat kamu singkirkan, kan? Bagaimana mungkin tidak ada? Kenapa? Apa kamu ingin aku lanjut melepas pakaian? Aku sudah berada di keluarga Jiang bekerja dengan giat selama bertahun-tahun, lalu digeledah oleh bocah ingusan, di mana aku harus menaruh harga diriku. Aku sudah tidak berdaya lagi. Bibi Hu, jangan begitu. Siapa yang akan membaku? Habisi binatang sialan ini. Chen Yu, meracuni Tuan Jiang, bahkan menjebak lansia yang tak bersalah seperti ini, benar-benar sebuah penghinaan bagi Hongxing kita. Dasar sampah. Binatang sepertimu tidak layak berada di sini. Habisi dia, habisi dia, habisi dia, habisi dia, habisi dia, habisi dia. Chen Yu, kali ini apa lagi yang ingin kamu katakan? Baiklah, kalian terus menuduhku memberikan racun, tapi mana buktinya? Faktanya sudah ada di depan mata. Mau bukti apa lagi? Kakak Taizi, aku rasa dia hanya sengaja ingin berdebat. Chen Yu, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai menemui ajal. Tapi ada satu hal yang baru saja kamu ingatkan padaku. Karena kejadiannya begitu mendadak, bungkusan racun itu pasti belum sempat disingkirkan. Bibi Hu sudah digeledah. Sekarang giliranmu, kan? Baiklah. Aku Chen Yu tidak perlu merasa takut karena aku jujur, silakan. Aku tahu kalian selalu mencurigaiku. Silakan geledah. Kakak Taizi, aku menemukan sesuatu. Ini bukan milikku. Fang Tingting, apa kamu pikir kami semua buta? Pergi. Berikan ini kepada dokter untuk diperiksa baik-baik, supaya mereka tidak bilang lagi bahwa putra mahkota Yao bertindak tidak adil. Inilah racun yang mengenai Tuan Jiang. Fang Tingting, beraninya kamu melakukan ini. Tuan Jiang sangat menyayangimu, tapi kamu malah bekerja sama dengan si sampah Chen Yu ini untuk meracuninya dan berniat menghabisinya. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Wanita kejam, sekarang semua bukti dan saksi sudah ada. Masih ingin mengelak lagi? Sepertinya kamu memang ingin aku habisi. Putra mahkota Yao, kamu tidak akan sebodoh mereka kan? Sampai benar-benar mengira ada orang yang akan memberikan bukti kejahatan secara sukarela kepadamu? Putra mahkota Yao, sekarang saksi dan buktinya sudah lengkap. Apalagi yang kamu tunggu? Tuan Jiang membesarkanmu dengan tangannya sendiri. Apa kamu tega melihatnya begitu saja? Terkena racun Cuan Wu dan tiada dengan tidak tenang? Bagaimana kamu bisa tahu kalau Tuan Jiang terkena racun Cuan Wu? Bicara. Siapa yang mengirimmu kemari? Bukan aku. Aku tidak tahu apa-apa. Kakak Taizi, hebat sekali wibawamu ya. Apa? Jadi kalian juga terlibat dalam hal ini? Kakak Taizi, kebiasaanmu yang langsung memfitnah orang begitu saja sangatlah tidak baik. Karena ini tidak ada hubungannya dengan kalian? Kalau begitu cepat serahkan orang itu padaku. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian sekarang. Apa? Kau berniat melindunginya, ya? Bagaimana bisa kau menyebutnya melindungi? Lalu coba jelaskan, kenapa jenis racun yang belum sempat didiagnosis oleh dokter, tapi dia bisa tahu dengan begitu jelas. Bintang besar ini sepertinya sangat pelupa. Beberapa waktu yang lalu, kasus keracunan Cuan Wu yang ada di surat kabar sangat ramai diperbincangkan. Bibi Hu hanya asal bicara saja. Apa hal itu layak untuk kalian permasalahkan? Kau... Terlebih lagi, zaman sekarang memfitnah orang telah menghabisi nyawa seseorang, harus menyertakan motif pelakunya. Bibi Hu setiap hari hidup mewah di kediaman Jiang. Apa alasannya menghabisi kerabatnya sendiri? Benar. Orang yang menghabisinya jelas-jelas adalah kau. Malah melimpahkan kesalahan kepadaku. Fang Tingting, kau akan kena karmanya. Benar juga. Bibi Hu tidak punya alasan untuk melakukannya. Kalau dipikir-pikir, Tuan Jiang ini punya harta dan kuasa. Sementara Chen Yu hanyalah seorang pemimpin di Tuan Mun, Fang Tingting juga tidak punya alasan untuk bekerja sama dengan Chen Yu untuk menghabisi Tuan Jiang. Bukankah itu namanya menghancurkan masa depan sendiri? Siapa bilang Fang Tingting tidak punya alasan? Lihatlah, ini adalah bukti kejahatan yang aku temukan saat menggeledah villa Fang Tingting. Pantas saja waktu itu Chen Yu muncul di vilamu. Ternyata kalian berdua memang sudah ada main. Jangan bicara kasar begitu. Aku dan Chen Yu memang cinta pertama, tapi kami sudah lama berpisah. Siapa yang tahu apakah kalian benar-benar berpisah? Apa maksudmu? Kalian mendekati Tuan Jiang. Jelas sekali ini adalah sebuah konspirasi. Fang Tingting di luar tampak berpura-pura baik, tapi di belakang dia pasti sudah lama berkomplot dengan Chen Yu. Jangan sembarangan bicara. Aku dan Chen Yu sama sekali tidak ada hubungan apapun. Cui, masih berani bilang tidak ada apapun? Oh, sekarang aku paham. Beberapa waktu lalu kamu terus mencari masalah dengan Nona Ding.
Ternyata kamu memang sudah merencanakannya sejak lama, ingin sekali mengusir Nona Ding dari kediaman Jiang agar bisa bersama dengan pria sampah itu, lalu menyingkirkan Tuan Jiang demi menaikkan jabatan kekasih gelapmu. Akhirnya ada seseorang yang berpikiran jernih. Kakak Taizi, tunggu apa lagi? Pengawal, bawa pasangan hina ini, seret mereka keluar, hukum berat si pria itu, dan tenggelamkan si wanita ke kolam sampai dia tiada, balaskan dendam Tuan Jiang. Berhenti. Beraninya kamu memutarbalikkan fakta, dan membual sesuka hati, kamulah yang seharusnya ditenggelamkan. Bicara harus berdasarkan bukti, jangan asal bicara di sini. Apakah ini asal bicara atau bukan, kamu sendiri tahu jawabannya. Yang bersekongkol dengan Gao Jie, dan mendekati Tuan Jiang adalah kamu, yang berselingkuh secara diam-diam dengan Gao Jie juga kamu, dan orang yang karena kepergian Gao Jie lalu menjebak Tuan Jiang, juga adalah kamu. Kamu bohong. Mana buktinya? Di sini, di dalam sini ada semua informasi identitasmu dan Gao Jie, serta semua catatan persekongkolanmu dengan Ketua Aula Timur Afei. Masih mau membela diri? Awalnya aku mengira, kalian berdua bersekongkol untuk melawanku, tidak disangka, kamu berani langsung bertindak terhadap Tuan Jiang, dan kamu Afei. Kamu berani membiarkan ibumu terlibat dalam masalah ini? Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu bohong, yang menghabisinya itu jelas-jelas kamu. Cukup. Sungguh pasangan ibu dan anak yang tidak tahu berterima kasih. Saat kalian datang ke Pulau Hong Kong tanpa sepeser pun, Tuan Jiang yang memberi kalian makan, dan memberi kalian pakaian, dasar sampah tak tahu malu. Inikah cara kalian membalas budi Tuan Jiang? Balas budi? Uang receh yang diberikan Tuan Jiang kepada kami ibu dan anak waktu itu, baginya hanyalah hal kecil yang tidak berarti. Aku Ave sudah bertahun-tahun mengelola perjudian di distrik prostitusi untuk memberikan keuntungan pada perusahaan. Jika bukan 10 juta dolar pasti sudah mencapai 1 juta dolar, bukan? Apa itu masih belum cukup? Aku Ave menganggapnya sebagai kakak dengan tulus, tapi dia malah pilih kasih pada si sampah ini, bahkan menyuruhku menutup perjudian dan mengikutinya. Dia telah memutus sumber rezekiku. Apa dia menganggapku sebagai kerabat barang sedikit pun? Tapi Tuan Jiang sudah menyiapkan 10 juta dolar sebagai ganti rugimu. 10 juta dolar? Dia sudah memutus sumber rezekiku, tapi hanya memberiku 10 juta dolar. Dia pikir aku ini pengemis. Benar sekali. Ada pepatah yang bilang bahwa seseorang harus memilih pihak yang lebih menguntungkan. Karena dia sudah tidak setia, maka jangan salahkan aku jika aku juga bertindak kejam. Seluruh saudara yang ada di sini, asalkan kalian membantuku menghabisi sisa-sisa pengikut Jiang Tiangwan, aku akan langsung mengangkat kalian menjadi kepala cabang. Kita akan menikmati kekayaan ini bersama-sama. Saya Jiayu siap menjalankan perintah Abang Fei. Saya Yeji juga akan mengikuti perintah Abang Fei. Abang Fei, Abang Fei, Abang Fei, Abang Fei, Abang Fei. Kalian sudah gila ya? Padahal dulu kalian bersama Tuan Jiang sudah melakukan sumpah setia di depan Guan Gong. Sekarang kalian mengkhianati Tuan Jiang seperti ini, apa kalian tidak takut terkena hukum alam? Dewa Guan? Kakak Taizi, ini zaman apa? Kau masih saja percaya dengan omong kosong Dewa Guan itu? Dunia sekarang itu sederhana, punya banyak uang dan wanita, itulah yang terpenting. Karena kau masih punya kemampuan, habisi pasangan sampah itu, dan aku Ding Rao akan membiarkanmu tetap hidup. Jika tidak, hari ini kau akan tiada bersama mereka. Kau ingin aku bekerja sama dengan kalian? Jangan harap. Ah Ren, kamu. Manusia harus selalu melangkah ke tempat yang lebih tinggi, dan air selalu mengalir ke bawah. Kakak Taizi, jadi jangan salahkan aku. Bagus sekali. Jabatan Ketua Balai Penegakan yang baru, sekarang menjadi milikmu. Terima kasih banyak, Abang Fei. Beraninya kamu, Aren. Ternyata diam-diam ingin merebut jatah makanku. Kenapa terburu-buru? Posisi untuk pemimpin Gang Tun Luowan itu masih kosong, asalkan salah satu dari kalian bisa menghabisi Chen Yu. Aku tidak hanya akan membiarkan kalian menempati posisi pemimpin Gang Tun Luowan, tapi juga akan memberimu hadiah tambahan 5 juta dolar. Aku akan buat perhitungan denganmu. Siapa yang berani? Tuan Jiang belum tiada. Kalian sudah berani memberontak. Apa kalian tidak takut jika Tuan Jiang bangun? Dia akan menghancurkan kalian tanpa ampun? Fang Tingting, ajajamu sudah di depan mata. Masih saja berakting seperti kekasih sejati. Apa kamu tidak bosan? Dan juga kamu, Chen Yu, saat ada masalah kamu hanya berani bersembunyi di balik wanita. Apa kamu tidak punya harga diri? Dia bahkan rela memberikan wanitanya sendiri untuk melayani pria lain, mana mungkin dia masih punya rasa malu? Bukankah kamu hanya ingin melindungi pria selingkuhanmu ini? Kudengar kamu dulu pernah berakting di film dewasa. Bagaimana kalau tunjukkan aksinya secara langsung di depan kami semua? Jika kami merasa senang, mungkin kami bisa membuat selingkuhanmu ini pergi dengan lebih tenang. Mari kita nikmati pemandangannya. Mari lihat apa perbedaan antara bintang besar ini dengan wanita rendahan biasa. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Cepat lepaskan pakaianmu. Tak tahu malu. Benar-benar tak tahu malu. Kalian semua jangan lupa. Aku adalah wanita milik Tuan Jiang. Fang Tingting, apa kamu tidak dengar perkataan dokter? Jiang Tiangwan, dasar sampah, riwayatmu pasti berakhir. Hampir saja aku ditipu oleh wanita tak tahu malu Fang Tingting ini. Teman-teman menyuruhmu melepaskan pakaian itu tanda menghargaimu. Jangan menolak kebaikan kami. Kenapa masih belum membukanya? Jangan sampai menyesal jika kesempatan ini hilang. Chen Yu, kamu pecundang, berani-beraninya memukulku. Apa kamu bosan hidup? Pecundang?
Si pecundang ini, hari ini justru khusus menghajar kalian, orang-orang yang tidak setia, dan para pengkhianat guru. Parasit seperti kalian yang tidak tahu balas budi, sama sekali tidak pantas berada di Hongsing, apalagi bersamaku, Chen Yu. Sombong sekali. Dulu kamu bisa berkuasa di Tun Luowan, bukankah itu hanya karena dibantu oleh si sampah Jiang Tiangwan itu? Sekarang si pecundang Jiang Tiangwan itu sudah tiada, aku tidak percaya sampah sepertimu masih bisa berbuat apa-apa, meski punya keahlian pun, memangnya kenapa? Di hadapan kekuatan yang sesungguhnya, melenyapkanmu sama mudahnya dengan menginjak seekor semut? Benarkah? Kalau begitu, ayo maju bersama. Karena kamu sangat ingin celaka, maka akan aku turuti kemauanmu. Semuanya serang. Berhenti. Coba saja kalau kalian berani. Jiang Tiangwan, kamu masih hidup? Bukankah aku menyuruhmu untuk memasukkan obatnya? Kenapa dia belum tiada? Aku sudah memasukkannya. Xiaofei, percayalah padaku. Jika aku tiada, bagaimana aku bisa melihat wajah asli kalian semua? Bantu aku berdiri. Ayo, aku, Jiang Tiangwan, berutang nyawa padamu. Tunggulah saja. Hari ini aku pasti akan membersihkan namamu dari fitnah dan memberikan keadilan padamu. Terima kasih banyak, Tuan Jiang. Chen Yu, kamu lagi. Mengacaukan rencana baikku saja, harusnya tadi aku langsung menghabisimu. Menghabisiku? Kamu tidak layak. Ding Rao, waktu perhitunganmu sudah tiba. Menurutku sebaiknya kamu cemaskan saja dirimu sendiri. Sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kamu ingin menggantikan posisi Jiang Tiangwan, dan kamu malah bertanya apa yang harus dilakukan. Sekarang setelah sampai sejauh ini, mari tuntaskan semuanya, habisi orang tua ini, agar tidak ada masalah lagi ke depannya. Kenapa kalian diam saja? Apa kalian menunggu dia tersadar dan justru membuat kalian tiada? Habisi satu atau habisi dua? Sama saja, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Orde berkumpul Hongsing? Gawat. Sekarang semuanya benar-benar sudah hancur? Begitu orde berkumpul Hongsing muncul, dalam waktu kurang dari 5 menit, bala bantuan akan tiba. Saat itu tiba, itu akan menjadi hari pembalasan bagi kalian. Tuan Jiang. Mohon ampuni aku tuh, Tuan Jiang. Aku mengaku salah. Ampuni aku. Ampuni aku. Tadi aku dipaksa oleh mereka. Tolong bicaralah padanya untukku. Tolong bantu aku memohon. Setiap perbuatan ada sebab dan akibatnya. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Terimalah nasibmu. Tuan Jiang, aku memohon kepadamu. Aku sendirilah yang melakukan peracunan itu. Aku memohon padamu, lepaskanlah Xiaofei. Dia adalah anak laki-lakiku satu-satunya. Ibu? Aku akan bersujud padamu. Aku bersujud padamu sekarang. Bibi Hu, kamu sungguh mengecewakanku. Kali ini, aku tidak akan mempertimbangkan hubungan masa lalu kita untuk melindungimu sedikit pun. Kamu tanggunglah sendiri konsekuensinya. Ini semua karenamu. Kamulah yang menggoda putraku dan membuatnya tersesat di jalan yang salah. Kamu dasar wanita penggoda tak tahu malu, kenapa kamu tidak menghilang saja? Kamu... Ibu... Ibu? Sekumpulan sampah, benar-benar tidak bisa diandalkan. Apa gunanya meskipun orde berkumpul Hongsing muncul, hari ini kalian semua akan tamat di sini. Brother Wang, habisi mereka. Apalagi yang ingin Ding Rao lakukan? Melakukan apa? Tentu saja untuk menghabisi kalian. Wanita kejam, terimalah pembalasanmu. Jangan harap bisa kabur. Tuan Jiang. Kak Jiang. Ayo. Aku percayakan Ting Ting kepadamu. Tuan Jiang. Kak Jiang. Ini, apa yang terjadi? Tuan Jiang, Kak Yu, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ding Rao bekerja sama dengan kekuatan lain untuk menghabisi Tuan Jiang. Ini salahku karena tidak melindungi Tuan Jiang dengan baik. Cari tahu semuanya. Beraninya mereka mencelakai Tuan Jiang. Aku dari Nantang, tidak akan pernah melepaskan bajingan-bajingan itu. Cari tahu. Sepertinya Jiang Tiangwan memelihara beberapa anjing yang setia. Apa yang kamu lakukan?
Kalian bosan hidup ya? Kelompok orang berbaju hitam tadi, itu kamu? Petugas Inspektur Wang Pulau Hong Kong tiba, kalian semua segera berlutut. Sepertinya kamu adalah Chen Yu, bawa dia. Siapa yang berani bergerak? Jangan bergerak. Atas dasar apa kalian membawanya? Seseorang melaporkan dengan nama asli bahwa Chen Yu mengacau di kediaman Jiang, telah menghabisi Tuan Jiang, sekarang kejahatan menghilangkan nyawa, dan perkelahian sudah terbukti. Chen Yu, mari ikut kami. Omong kosong. Aku tidak percaya Kak Yu orang seperti itu. Ini jelas-jelas fitnah. Inspektur Wang sedang bertugas, memangnya kamu punya hak bicara? Apa kamu juga mau mendekam di penjara selama 2 hari, untuk belajar aturan? Kamu. Mereka itu aparat militer, Abang Bao. Kembalilah dan jaga setiap wilayah, tunggu aku kembali. Kak Yu. Chen Yu. Bukankah hanya sekadar ikut denganmu untuk minum teh saja? Inspektur Wang, tunjukkan jalannya. Menarik juga. Chen Yu, kuharap nanti kamu masih bisa tersenyum. Sudah 3 bulan, dia benar-benar keras kepala. Bagaimana perkembangannya? Bukannya mau menandatangani dokumen, dia bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun, pendiriannya sangat kuat. Oh ya? Chen Yu, alasan aku masih membiarkanmu bernapas sekarang adalah karena aku melihatmu punya bakat dalam mencari uang. Aku hanya menghargai aset saja. Tapi kamu jangan tidak tahu diuntung. Jika kamu memancing amarahku, aku bisa menghabisimu dalam sekejap. Kalau berani, buat aku tiada, aku tidak akan pernah tunduk padamu. Ayo, buat aku tiada. Habisi aku. Apa kamu pikir aku butuh bantuanmu untuk mencari uang? Wang Zicheng, gudangmu pasti penuh dengan tumpukan ponsel jadul itu, kan? Harga ponsel itu turun beberapa waktu lalu, kamu pasti menyetok banyak barang kan? Sekarang stok itu menumpuk dan tak ada satupun yang bisa terjual. Kamu rugi besar, kan? Wang Zicheng, orang bodoh yang serakah sepertimu, sepertinya sudah jatuh miskin sampai tidak punya apa-apa lagi. Kira-kira apa yang akan dipikirkan anak buahmu jika melihat keadaanmu seperti ini? Apakah mereka masih mau mengikutimu? Kamu berhenti bicara omong kosong di sini. Jangan mencoba memprovokasi orang. Wang Zicheng, ingin tahu cara mencari uang? Mohon padaku. Kamu... Brother Wang, jangan terburu-buru. Aku punya banyak cara untuk menangani sampah kecil seperti ini. Air garam ini jika mengenai luka ternyata tidak seberapa sakit ya. Ayo, lanjut pukuli dia. Kakak ipar, kita tidak bisa memukulnya lagi. Bisa ada yang tiada jika diteruskan. Dasar tidak berguna. Katakan padaku, bertahan seperti ini, apakah itu sepadan? Lama kamu mau bicara, apa yang bisa Kak Jiang berikan padamu? Brother Wang juga bisa memberikannya padamu. Kenapa tidak buat hidup semua orang menjadi sedikit lebih mudah? Ding Rao, sebaiknya lupakan saja niatmu itu. Ada hal yang harus dilakukan pria sejati, dan ada yang tidak. Makhluk hina sepertimu dan Wang Zicheng, kehancuran keluarga, adalah satu-satunya nasib akhir kalian. Baik. Kamu benar-benar keras kepala sebelum menemui ajal ya? Apa kamu benar-benar mengira dengan Fang Tingting dan Chen Wenwan yang dijaga oleh beberapa ketua cabang semuanya akan baik-baik saja? Apa yang ingin kamu lakukan? Mau apa? Sejujurnya aku katakan padamu, Brother Wang sudah mengirim orang untuk mengepung sisa-sisa dari Jiang Tiangwan. Katakan, jika 2 wanita tak tahu malu itu berada di tanganku, apa yang kira-kira akan terjadi? Beraninya kamu mengancamku. Ini namanya bernegosiasi. Perkembangan distrik lampu merah Hongsing masih cukup lumayan. Chen Yu, aku beri waktu 1 hari untuk berpikir. Aku harap kamu memberiku jawaban yang memuaskan. Jika tidak, daerah prostitusi mungkin akan punya 2 mainan baru. Ding Rao, berhenti kamu di sana. Ding Rao, beraninya kamu. Ding Rao, aku pasti akan menghabisimu. Dasar sampah. Apa yang kamu lihat? Cepat berikan Chen Yu si orang rendahan itu makanan. Tapi inspektur menyuruhmu untuk mengawasi Chen Yu, bertanggung jawab atas dia.
Beraninya kamu membantahku, iya kan? Apapun yang aku perintahkan, kamu harus melakukannya untukku. Sana. Saat ini tidak ada kabar, itulah kabar yang terbaik. Tapi aku juga tidak bisa diam menunggu nasib. Peluang? Aku butuh sebuah peluang. Mari kita sambut sang kuda hitam dari kepolisian Pulau Hong Kong yang telah memecahkan banyak kasus ketidakadilan, cahaya masa depan kita, Ansin Inspektur An. Halo semuanya, namaku Ansin. Itu kamu? Sang Inspektur Kuda Hitam Anshin. Aku ini apa? Inspektur Kuda Hitam, Ansin. Aku hanyalah seorang staf rendahan yang mengantar makanan. Aku tidak mungkin salah lihat. Itu memang kamu. Kamu sekarang hanyalah staf rendahan, tapi bukan berarti kamu akan tetap begini selamanya. Aku tahu kamu dengan tulus ingin memberikan langit biru yang bersih bagi Hong Xing. Hei, jangan bicara sembarangan. Kalau tidak melepaskan tanganmu, aku akan berteriak minta tolong. Percayalah padaku, kamu pasti akan sukses nantinya. Tapi sekarang, aku bisa membantumu meraih kesuksesan lebih awal, agar tidak ada lagi yang berani merundungmu. Benarkah? Abang Kun, ada suara langkah kaki. SST, jangan panik. Siapa ya? Siapa? Chen Yu yang menyuruhku ke sini. Siapa Chen Yu? Aku tidak kenal. Kamu salah alamat ya? Begitu manis, senyummu begitu manis. Ya, itu kakakku. Cepat buka pintunya. Kamu kan bawahan Wang Zicheng. Kenapa kamu bisa menyanyikan lagu pengantar tidur itu? Siapa yang mengutusmu ke sini? Memang benar Chen Yu yang menyuruhku. Kalau tidak percaya, lihatlah sendiri. Ternyata benar Kak Yu yang mengutusnya. Cepat. Lepaskan ikatannya. Cepat. Chen Yu bilang, suruh aku memperlihatkan ini pada kalian. Setelah melihat ini, kalian pasti akan mengerti. Bagaimana kabar kakakku sekarang? Apakah dia terluka atau ada yang kurang? Kondisi Chen Yu saat ini masih tergolong baik. Belum terlalu buruk. Kamu Abang Kun, kan? Chen Yu ada pesan untukmu. Ikutlah denganku. Sampah. Awalnya, bukankah kamu dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa kamu punya cara untuk menghadapi Chen Yu? Sudah berapa hari berlalu, mengapa dia masih belum bicara juga? Kamu tahu ada berapa banyak penagih utang di luar sana yang sedang menunggu aku? Apa kamu mau membuatku tamat, ha? Brother Wang, aku tidak membohongimu. Brother Wang, asalkan kamu berhasil menangkap kedua wanita kejam itu, Chen Yu pasti akan patuh pada kita. Jadi sekarang kamu menyalahkan aku karena belum menangkap kedua wanita tak tahu malu itu. Apa kamu meragukan kemampuanku? Aku tidak bermaksud begitu, Brother Wang. Bukan itu maksudku. Mana mungkin aku berani. Ini semua karena aku gagal menjalankan tugas. Inspektur Wang, tentang kedua ketua cabang yang Anda suruh kami cari, sudah ada beritanya. Di mana? Di Jin Shetov. Panggil semua anggota. Kali ini, aku akan meringkus mereka semua sampai habis. Apa kamu yakin mereka ada di sini? Tidak akan salah. Pemimpin Aula Selatan dan Akun muncul beberapa hari yang lalu. Gerakan mereka sangat tertutup, butuh waktu beberapa hari bagi kami untuk menemukan mereka. Kalau begitu, aku akan menghadapi mereka langsung. Tunjukkan jalannya. Aku? Ding Rao, Brother Wang, aku tidak sengaja, aku akan membantumu membersihkannya. pergi. Dasar, barang tidak berguna. Sekelompok sampah ini beraninya bermain-main denganku. Bawa Chen Yu kepadaku. Baik Tuan. Hal-hal yang Anda tugaskan kepada saya, sudah saya sampaikan kepada mereka. Wang Zicheng dan yang lainnya akan segera bergegas pergi ke sana. Sepertinya mereka akan segera membawamu pergi. Apa kamu benar-benar yakin bisa meloloskan diri darinya? Apa kamu benar-benar tidak butuh bantuan kami? Tidak perlu. Sebelumnya aku menyerahkan diri, karena aku tidak ingin melibatkan saudara-saudaraku. Sekarang saatnya. Ini giliran aku yang beraksi. Hal yang aku tugaskan padamu, bagaimana perkembangannya?
Mengenai kasus korupsi dana pemukiman kembali Wang Zicheng, semua bukti sudah saya kumpulkan. Namun, saat ini dia sudah menguasai seluruh wilayah Hongxing. Jika dokumennya diserahkan sekarang, sepertinya itu hanya akan membuatnya waspada. Jika aku tidak salah ingat, hari ini akan ada orang penting yang datang berkunjung secara rahasia ke Hongxing. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku tahu kamu punya cara untuk menghubungi Gubernur Zhang, bahwa dia pergi ke Jin Shetov. Karena laporannya tidak bisa dikirim, kita buat dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Wang Zicheng, waktumu sudah habis. Inspektur Wang, aku pikir selama hidupku tidak akan pernah bisa keluar dari penjara. Jangan banyak bicara. Jika tidak mau tiada, sebaiknya tunjukkan jalannya padaku. Brother Wang, Chen Yu setuju dengan begitu mudah. Apakah ini sebuah jebakan? Bahkan jika ada jebakan, dia yang akan pertama kali tiada. Kalian bersiaplah, jika ada gerakan mencurigakan, segera habisi Chen Yu. Jalan. Awas pisau terbang. Brother Wang, kenapa tidak ada suara? Bagus ya Chen Yu, kamu berani mempermainkanku. Aku benar-benar akan menghabisimu hari ini. Wang Zicheng, permainan kejujuran dimulai sekarang. Aku sedang di... Tuan pengawas, silahkan minum. Baik-baik, manisku. Aku akan meminumnya. Inspektur Wang, penggusuran yang aku lakukan memakan beberapa nyawa. Jadi Anda lihat sendiri. Bukannya itu hanya masalah beberapa nyawa saja. Tinggalkan uangnya, dan segera pergi. Jangan ganggu aku yang sedang mendekati wanita cantik ini. Tuan pengawas benar-benar gagah. Hanya dengan lambaian tangan saja, sudah banyak orang yang datang dan mengantar uang secara sukarela. Kalau tidak ada yang mengantar uang, berarti saat aku menjabat sebagai pengawas, bukankah aku terlalu gagal? Manisku, ikutlah denganku, aku jamin, hidupmu akan bergelimang harta dan penuh kemewahan. Ini Chen Yu. Inspektur Wang, ternyata dari sinilah semua uangmu berasal. Zicheng, skor evaluasimu tahun ini tidak cukup. Kamu juga tahu hal itu. Posisi kita ini, jumlahnya sangat terbatas. Kamu masih muda, tunggulah 2 tahun lagi. Dan akhirnya kamu akan memegang kuasa. Tunggu? Kenapa aku harus menunggu? Jika skor evaluasiku tidak cukup, memangnya skor putra Anda mencukupi. Posisi wakil pengawas itu aku sudah menunggunya selama 3 tahun. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Apa kamu pikir aku menyalahgunakan wewenangku? Bagaimana bisa kamu berubah jadi seperti ini? Xiao Feng adalah putra kandungku. Apa begitu sulit bagimu untuk mengakui keunggulannya? Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kecewa? Baguslah kalau begitu. Kamu kenapa? Karena kamu bilang setiap orang punya tempatnya sendiri. Maka jika kamu sudah tiada, tempatmu ini akan menjadi milikku. Ternyata jabatan inspekturmu didapat dengan cara seperti ini, mengkhianati gurumu demi jabatan, sungguh perbuatan yang sangat rendah. Chen Yu, mengapa kamu ada di sini? Tidak mungkin kamu ada di sini. Siapa kamu sebenarnya? Siapa aku? Kamu akan tahu setelah kamu bangun. Ding Rao, mengapa kamu? Mengapa tadi kamu ingin menghabisiku? Seharusnya yang ingin aku habisi itu Chen Yu. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sudah terjadi? Xiao Feng, mengapa kamu ada di sini? Apa kamu merasa pantas memanggilku Xiao Feng? Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang menghabisi ayahku ternyata adalah kamu. Xiao Feng. Dasar kamu binatang. Punya muka dari mana kamu? Setelah membuat ayahku tiada, masih berani duduk di kursinya, memerintah bawahannya, dan bersikap sombong di sini. Kamu benar-benar bukan manusia. Guru telah sangat baik kepadaku. Mana mungkin aku menghabisinya?
Gurulah yang bilang akan memberikan jabatan pengawas Hongxing kepadaku. Apa menurutmu aku sekarang masih akan percaya pada bualanmu itu? Jika bukan karena saudara Chen Yu ini, ahli dalam teknik hipnotis, sampai sekarang aku masih akan tertipu olehmu. Chen Yu, kamu mencelakaiku lagi. Aku mencelakaimu? Wang Zicheng. Apa aku yang menyuruhmu menghabisi guru, atau aku yang menyuruhmu berbuat korup dan melanggar hukum? Kamu? Seperti kata pepatah, memiliki kedudukan tanpa etika, pasti akan mendatangkan malapetaka. Hasil yang Wang Zicheng terima hari ini, semuanya adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Kedatanganku ke sini untuk menyelidik secara rahasia hari ini adalah karena menerima laporan dari masyarakat. Awalnya aku tidak percaya. Bagaimanapun juga, kamu adalah murid yang dibimbing langsung oleh ayahku. Namun aku tidak menyangka, kamu benar-benar berani memakai nama ayahku untuk berbuat semena-mena dan melakukan segala kejahatan di sini. Tahun itu, kamu iri karena aku dipromosikan menjadi inspektur, lalu bersekongkol menghabisi ayahku, dan memfitnah orang lain. Wang Zicheng, mulai sekarang, kedua keluarga kita akan menempuh jalan masing-masing, hubungan kita benar-benar putus. Kamu tidak punya hak mengeluarkan saya dari perguruan, mewakili guru. Aku tidak punya hak? Sampah durhaka sepertimu? Meskipun kamu dihukum seberat-beratnya, itu pun belum cukup. Jangan mencari masalah di sini. Aku sudah melaporkannya pada Zhongzhou. Hukuman akan segera turun dalam beberapa hari. Renungkanlah perbuatanmu. Renungkan perbuatanku? Kalian menjebakku? Dan hanya meninggalkan sepatah kata saja? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Aku ini Inspektur Hongxing Wang Zicheng. Semua orang yang mencelakaiku harus musnah. Gubernur Zhang, hati-hati. Jangan bergerak. Wang Zicheng, lepaskan Gubernur Zhang. Jangan terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Lucu sekali. Jabatanku sudah hampir hilang. Apa aku masih takut melakukan kesalahan? Sekarang aku tidak sabar untuk menyeret kalian semua dan membuat kita semua tiada bersama. Wang Zicheng, kamu tenanglah dulu. Mari kita bicara baik-baik. Memangnya kamu layak? Chen Yu, jika hari ini Gubernur Zhang tiada, adalah penyebab utama yang menghabisinya. Kalau bukan karena kamu menekanku sampai begini, aku tidak akan pernah mengambil langkah buruk. Tak disangka ya, aku menginjak begitu banyak orang demi maju melewati rintangan dengan susah payah. Akhirnya, melihat titik terang dan meraih posisi pengawas Hongxing ini, tapi ternyata ditarik jatuh oleh sampah sepertimu. Dunia ini benar-benar tidak adil. Dunia ini sangat tidak adil. Wang Zicheng, kamu adalah orang yang paling tidak berhak mengatakan kalimat dunia tidak adil. Maju melewati rintangan, metode perebutan kekuasaanmu yang kotor dan hina itu hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain saja. Diam. Kalian lahir dengan segala kemudahan. Apa hak kalian untuk menyalahkanku? Dia tidak punya kualifikasi, lalu bagaimana denganku? Wang Zicheng. Sungguh memalukan padahal kamu adalah murid dari Gubernur Besar Zhang, memiliki kedudukan tinggi, namun dengan semena-mena mengumpulkan harta, dan sama sekali tidak melakukan apapun untuk rakyat. Semenjak kamu membuat Tuan Jiang tiada, serta menghidupkan kembali perjudian dan kawasan merah, seluruh wilayah Hongxing telah kamu buat menjadi kacau balau, dan kehidupan rakyat menjadi sangat menderita. Apa kamu sendiri tidak menyadarinya? Sekarang jika ada koin jatuh dari langit, semuanya harus menggunakan namamu, Wang. Atas dasar apa lagi kamu tidak terima? Diam kamu. Kenapa? Apa yang sudah kamu perbuat, sekarang kamu sendiri tidak sanggup mendengarnya? Coba tanyakan pada anak buahmu ini. Dengan sikapmu yang seperti ini, berapa banyak dari mereka yang benar-benar tunduk padamu dengan tulus? Tanyakan pada dirimu sendiri. Aku sudah bilang, diam kamu. Kejatuhanmu saat ini, hanyalah pemenuhan dari harapan semua orang. Menjadi manusia hingga di tahap sepertimu, sungguh sebuah kegagalan yang mutlak. Diam kamu. Diam. Licik. Bawa dia ke penjara dan tunggu hukumannya. Zhang Xiaofeng, Chen Yu, kalian akan mendapatkan balasan yang kejam. Akan menerima balasan yang kejam. Saudara Chen Yu, aku melihatmu memiliki kemampuan yang luar biasa, dan watak yang sangat luhur. Bagaimana jika ikut berlatih dan bekerja di bawah komandoku? Benar sekali, Saudara Chen Yu. Kamu sangat berani dan cerdas. Lagi pula kamu juga sangat dihargai oleh Gubernur Zhang kami. Mungkin kamu akan menjadi orang besar di masa depan. Hah? Tidak. Tidak usah. Itu, seperti kata pepatah, seseorang harus menjalankan tugas sesuai jabatannya. Aku, Chen Yu, hanyalah rakyat biasa yang tidak punya ambisi dan bukan siapa-siapa. Aku hanya ingin punya uang yang cukup, tidur yang nyenyak, menjadi orang biasa, dan menjalani hidup ini dengan tenang. Terlepas dari apapun, hari ini, Saudara Chen Yu bisa dibilang telah menyelamatkan nyawa Tuan Zhang. Jika ada masalah nantinya, cari saja saya, Zhang Xiaofeng,
Sampai bertemu lagi di lain waktu. Kak, aku takut sekali. Kenapa kamu ada di sini? Bukannya aku sudah menyuruhmu diam di rumah? Aku kan tidak bodoh. Lagi pula, aku tidak datang sendirian. Akun, cepatlah keluar. Kakak Yuyu. Akun, aku memintamu menjaga adikku. Begini caramu menjaganya? Hah, Jangan dipukul lagi, Kak. Aku dan Akun saling mencintai. saling mencintai ya? Benar. Dasar kau. Akan aku habisi kau sebentar lagi. Cepat bicara. Bos, gawat, Fang Tingting sudah dibawa pergi oleh penjahat. Tutup matamu rapat-rapat, tidak boleh mengintip. Selamat datang, Kak Yu. Selamat datang kembali, Kak Yu. Selamat datang kembali, Kak Yu. Belum hebat jika belum mencapai tembok besar. Nasib buruk hilang setelah keluar dari penjara. Setelah menderita kini telah kembali. Tobatnya seseorang jauh lebih berharga daripada emas. Buang nasib sial dan dapatkan keberuntungan. Di mana-mana akan ada yang memperhatikanmu. Chen Yu, selamat datang kembali di rumah. Kak Yu, kami semua sudah mendengar penjelasan dari Kakak Fang mengenai Tuan Jiang. Beliau ingin Anda menggantikan posisinya. Tak perlu menunggu waktu lain. Hari ini biarkan Kak Yu kita segera menjabat posisinya. Kami para saudara bisa memberikan keramaian yang meriah untuk merayakannya. Bukan begitu? Kak Yu, kami para saudara hanya tunduk padamu. Posisi ketua sasana ini memang hanya milikmu. Ambisi Kak Yu kami sangatlah besar. Kak Yu pernah berkata, dia ingin membawa kita mencari uang dengan jujur dan menjadi orang yang bermartabat. Bagus. Kak Yu, kenapa kamu diam saja? Posisi Tuan Jiang ini, aku tidak bisa menerimanya. Kak Yu, kamu jangan bercanda. Bukankah kamu selalu ingin naik jabatan dan selalu punya mimpi menjadi bos besar? Ucapanmu ini bukan main-main loh. Jika saudara-saudara di sini menganggapnya serius, kamu tidak akan bisa menemukan tempat untuk menangis nantinya. Menjadi bos sangat menyenangkan bagi Kak Yu. Bisa pergi membawa banyak pengawal, juga bisa mendapatkan banyak wanita, sangat membanggakan. Benar kan, saudara sekalian? Apa kamu pikir Kak Yu itu dangkal sepertimu? Menurutku, Kak Yu hanya bercanda dengan kalian semua, tapi kalian malah jadi tegang. Kak Yu, apa aku benar? Posisi ketua sasana ini memang benar-benar tidak bisa aku terima. Bukan hanya aku, kalian pun juga tidak boleh menerimanya. Apa mereka mengancammu dengan sesuatu? Benar? Kalau kamu merasa terancam, harus segera katakan kepada kami. Kami semua mendukungmu. Lihatlah kami para saudara yang telah menunggumu bebas dari penjara bertahun-tahun, hanya demi melihatmu menggulingkan inspektur kotor itu, lalu duduk di posisi ketua. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Dengan adanya saudara-saudara sekalian ini, siapa yang berani mengancamku? Lalu untuk posisi bos ini, mengapa kamu bilang tidak menginginkannya? Kak Yu, apakah kamu lupa dulu, demi merebut posisi pemimpin ini, berapa banyak pengorbanan yang sudah dikeluarkan? Jika begini jadinya, apa yang harus dilakukan oleh para saudara ini? Kalau begitu, mari kita duduk dulu. Ayo, kawan-kawan, mari masuk dan minum sedikit. Ayo, ayo. Ayo. Si Mei, aku tahu kamu merasa cemas, tapi tenanglah dulu. Dengarkan dulu apa pemikiran Kak Yu. Kalian tumbuh besar bersamanya. Sekalipun dia benar-benar tidak menginginkan jabatan ketua ini, dia tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Benar sekali, si Mei. Aku tahu kamu peduli pada kakakku, tapi lebih baik dengarkan Kak Fang dulu. Biarkan kakakku menyelesaikan bicaranya. Semuanya, kalian, semua adalah saudara baikku.
Chen Yu, dan akan selalu begitu seumur hidup. Namun zaman terus maju. Hari-hari saat kita biasa membentuk komplotan preman seperti dulu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sekarang. Wang Zicheng sudah lengser, perjudian di wilayah Hongxing, lokalisasi prostitusi, beberapa ada yang ditutup, beberapa ada yang bangkrut, dan kalian sendiri punya bisnis legal yang bisa dijalankan? Mengapa masih ingin menjalani hidup yang penuh risiko dan berbahaya seperti dulu? Benar, kan? Hanya sedikit dari kami yang punya bisnis legal, Kak Yu. Kami sudah hidup di jalanan sejak kecil, kami hanya tahu caranya berkelahi. Betul, posisi ketua ini kamu lepaskan begitu saja, para kepala cabang juga dibubarkan? Bukankah itu artinya kawan-kawan tidak akan punya rumah lagi nantinya? Kak Yu, saudara-saudaraku itu memang sedikit kasar, tidak punya pendidikan. Kamu adalah orang yang berkemampuan. Jujur saja ya. Apa kamu sebenarnya merendahkan kami dan sudah tidak sudi lagi bergaul dengan kami? Kak Yu, hari itu aku melihat Gubernur Zhang mengundangmu untuk bekerja di bawah pimpinannya. Apakah kamu? Kun, apa-apaan kamu ini? Hari itu kakakku sudah menolak Gubernur Zhang. Apa kamu tidak dengar? Aku hanya takut kalau Kak Yu berubah pikiran. Soal tidak menjabat sebagai ketua? Memang benar itu karena pertimbanganku kurang matang? Kalau begitu, Kak Yu, kamu menyetujuinya? Hei, jangan terburu-buru, duduklah dulu. Menjadi ketua perguruan bela diri memang tidak memungkinkan, tapi aku Chen Yu sudah berjanji pada kalian semua, akan membawa kalian mencari uang dengan cara yang benar, dan menjadi orang yang jujur. Aku Chen Yu pasti akan menepati janji, asalkan kalian bersedia. Mulai hari ini, perguruan bela diri Hongxing, secara resmi berganti nama menjadi Kamar Dagang Hongxing. Aku Chen Yu akan membimbing kalian merintis dari nol, membantu seluruh warga Hongxing menjadi kaya raya. Aku setuju. Kedepannya aku akan memotret iklan produk untukmu secara gratis. Aku juga setuju. Sejujurnya aku tidak akan berbohong. Hidup dalam dunia persaingan gelap yang kotor seperti ini sudah berlangsung terlalu lama. Selama kalian mau berbisnis dengan cara yang benar, aku Chen Wenuan akhirnya bisa tidur dengan tenang. Hei, kalau begitu aku juga setuju. Siapa tahu, nanti aku bisa jadi manajer umum. Kamu ini? Lalu bagaimana dengan si Mei? Apa pendapatmu? Aku. Tentu saja aku mau. Tapi aku tidak mengerti apa-apa. Ada kakak di sini. Apa yang kamu takutkan? Tapi Kak Yu, bisnis telepon seluler lama sudah sulit dijalankan. Sekarang orang-orang sudah mulai menggunakan ponsel pintar. Apa hebatnya ponsel pintar? Hari ini aku Chen Yu akan membawa kalian melakukan proyek besar. Melakukan proyek besar? Ini, proyek seperti apa? Bisnis apa itu? Tentu saja dengan memanfaatkan kemampuanku dalam meramal masa depan. Aku akan membawa kalian ke Lin'an untuk berinvestasi di Papama. Papama. Papama? Bagus, bagus.